Selamat datang di portal kita. Masuki dunia kultivasi penuh pertarungan, rahasia kuno, dan kekuatan tanpa batas. Terus dukung dan ikuti kisah bersambung yang akan membawa Anda menembus langit. Takdir Ilahi Primordial Season 131. Tidak bersembunyi lagi. Jiang Yunfan menatap Bai Li Jiyue dengan senyum setengah hati, senyum yang sangat hangat. Namun di mata Bai Li Jiyue, itu sangat menyeramkan. Bai Li Jiyue sangat memahami kata-kata Jiang Yunfan. Mata indahnya berkedip saat dia menatap Jiang Yunfan. Apakah kau bertanya-tanya bagaimana aku tahu? Jiang Yunfan menyuarakan apa yang dipikirkan Bai Li Jiyue, sebenarnya, kau seharusnya menyadarinya ketika aku bertekad untuk mengambil tindakan terhadapmu. Tentu saja, sekarang belum terlambat. Karena cepat atau lambat kamu akan mati. Sambil berbicara, Jiang Yunfan menunjuk ke matanya, kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui alasannya, agar kau bisa melihat mataku dengan jelas. Pada saat itu juga, tatapan mata Jiang Yunfan berubah. Perubahan ini menyebabkan pupil mata Bai Li Jiyue menyempit tajam. Lalu, dia tersenyum. Jadi begitu. Jadi itu sebabnya kau mengincarku, dan mengapa kau jauh lebih kuat daripada para jenius biasa. Ternyata kita orang yang sama. Setelah keraguannya sirna, Bai Li Jiyue benar-benar tenang. Karena dia adalah orang bermata dua, itu masuk akal. Ketika orang bermata dua bertemu, itu adalah pertarungan hidup dan mati, dan dia tahu itu. Sekarang, bukan hanya Jiang Yunfan yang tidak akan membiarkannya pergi. Dia juga ingin melahap Jiang Yunfan. Tanpa batasan, kekuatan tempur Bai Li Jiyue meningkat secara signifikan, sementara Jiang Yunfan seharusnya sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, peluangnya untuk memenangkan pertempuran ini masih sangat tinggi. Dengan peluang menang yang begitu tinggi, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Lagi pula, membunuh orang yang memiliki pupil ganda akan memungkinkan seseorang untuk mengambil semua miliknya, yang merupakan godaan yang sangat besar. Kekuatan ilahi Bai Li Jiyue terus bergejolak, dan kekuatan yang mendominasi melonjak di dalam tubuhnya, pupil matanya yang ganda berkedip dengan cahaya yang cemerlang. Pada saat itu, dia tampak seperti peri. Itu adalah rezim tirani yang ekstrim. Di belakang tubuhnya, seekor Phoenix membentangkan sayapnya dan meraung di langit. Retak. Dengan tangisan panjang, Phoenix ilahi itu membentangkan sayapnya, dan bulu-bulunya berjatuhan seperti badai, setiap bulu membawa kekuatan membunuh yang tak terbatas. Pada saat yang sama, Phoenix ilahi memancarkan cahaya ilahi, dan kekuatan penghancuran merobek kehampaan dan membelah segala sesuatu menjadi dua. Menghadapi metode yang begitu mengerikan, tangan Jiang Yunfan diselimuti cahaya terang. Tanpa kekuatan atau trik supranatural apapun, dia hanya menerima pukulan itu dengan tangan kosong. Tangan tertinggi menahan prinsip-prinsip Taoisme, aturan-aturan, kekuatan gaib, dan senjata-senjata ilahi. Ledakan. Teknik tinju, jejak telapak tangan, dan jejak jari memenuhi langit, terus-menerus menghancurkan metode pembunuhan Bai Li Jiyue. Tampaknya tidak ada cara yang bisa menghentikan kemajuan Jiang Yunfan. Dia terus mendekati Bai Li Jiyue. Melihat hal ini, Bai Li Jiyue membentuk segel tangan, dan ruang hampa di belakangnya berubah bentuk, memperlihatkan lubang hitam yang sangat gelap dan tidak mungkin dilihat. Sesaat kemudian, cahaya ilahi memancar keluar. Ini agak mirip dengan mandala Divine Light milik Jiang Yunfan, tetapi ada juga perbedaannya. Cahaya mandala adalah kehancuran. Kekuatan supranatural Bai Li Jiyue mengandung kekuatan petir. Seolah-olah di balik lubang hitam itu terbentang lautan guntur dari langit tertinggi, namun hal itu tetap tidak dapat menghentikan Jiang Yunfan. Cahaya ilahi itu hancur berkeping-keping di hadapan Jiang Yunfan. Jiang Yunfan dikelilingi oleh energi pedang murni, yang bertindak seperti lapisan pelindung, melindunginya. Teknik pembunuhan apapun yang digunakan akan hancur dan terkoyak oleh energi pedang tersebut. Jantung Bai Li Jiyue tiba-tiba berdebar kencang saat menyadari bahwa kedua kekuatan supernaturalnya tidak dapat melukai Jiang Yunfan sedikitpun. Secercah kepanikan sudah terlihat di matanya. Sesaat kemudian, dia mengepalkan telapak tangannya, dan kekuatan ilahi berwarna biru ungu berkumpul menjadi tombak dengan naga dan Phoenix berputar-putar di sekitarnya. Dia memegang tombak itu dan melompat ke atas, menusuk Jiang Yunfan dari langit. Jiang Yunfan mengangkat tangannya dan langsung menggenggam ujung pistol itu. Terdengar suara melengking. Namun, kekuatan yang tajam itu tidak merobek telapak tangan Jiang Yunfan. Bai Li Jiyue tidak terkejut dengan hal ini, karena Jiang Yunfan telah menghancurkan kekuatan ilahi sebelumnya dengan cara yang sama. Tepat ketika Jiang Yunfan mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan tombak itu, sebuah segel kuno tiba-tiba muncul di tangan Bai Li Jiyue di belakang punggungnya dan menghantam langsung ke kepala Jiang Yunfan. Luar biasa. Jika mengenai sasaran, tengkorak pasti akan hancur dan otak akan berhamburan keluar. Mata Jiang Yunfan berkilat. Tepat ketika tangan Bai Li Jiyue hendak jatuh, tangan itu membeku di udara dengan segel kuno. Jiang Yunfan merebutnya dan memainkannya di tangannya. Ini adalah sebuah harta karun. Ketika Bai Li Jiyue sadar kembali, Jiang Yunfan tidak hanya masih hidup, tetapi senjata sucinya juga telah diambil. Meskipun kita berdua memiliki pupil ganda, kita berbeda karena aku. Jiang Yunfan tidak mengucapkan kalimat terakhir, tetapi dilihat dari gerakan bibirnya, Bai Li Jiyue tampak agak linglung.
Detik berikutnya, Jiang Yunfan bergegas ke depannya, mengaktifkan hukum waktu sekali lagi, lalu mengambil segel kuno Bai Li Jiyue dan menghantamkannya dengan keras ke pikirannya. Bang! Darah berceceran saat kepala Bai Li Jiyue meledak. Cek cek cek, sayang sekali. Dalam kesadarannya, Tong Ling masih mendecakkan lidahnya karena takjub, sementara Jiang Yunfan menyeka segel kuno yang berlumuran darah dan berbalik mencari Su Yonghuang. Pertempuran telah usai, saatnya membagi rampasan perang. Su Yonghuang, yang selama ini menyaksikan dari pinggir lapangan, bangkit dan berlari kecil mendekat, tetapi Jiang Yunfan menghalangi jalannya, mencegahnya melihat Bai Li Jiyue yang sudah meninggal. Jangan dilihat, terlalu berdarah, aku khawatir kau tidak sanggup melihatnya. Su Yonghuang mengangguk, tidak memaksa. Lagi pula, sejak saat itu dia sudah menduga bahwa kematian Bai Li Jiyue akan sangat mengerikan. Jiang Yunfan menutupi tubuh Bai Li Jiyue dengan kain, lalu keduanya bersiap untuk mengambil semua milik Bai Li Jiyue. Kekuatan ilahi diserahkan kepada Su Yonghuang untuk mencoba menembus ke alam penempaan jiwa. Adapun kekuatan gaib dan harta karun, mereka akan membaginya secara merata. Setelah memurnikan kekuatan ilahi Bai Li Jiyue, Su Yonghuang memasuki alam penempaan jiwa, mencapai tingkat yang setara dengan Jiang Yunfan. Tingkat kedua dari alam penempaan jiwa. Adapun kemampuan supranatural Bai Li Jiyue, Jiang Yunfan dan Su Yonghuang masing-masing memilih beberapa, membuang yang tidak terlalu bagus. Adapun harta karun, jumlahnya cukup banyak. Lagi pula, dia adalah orang dengan pupil ganda, dan dia telah mendapatkan keberuntungan yang cukup besar sepanjang hidupnya. Selain segel kuno yang baru saja disita, Jiang Yunfan juga mengambil seutas tali berwarna merah kemasan. Nama benda itu adalah tali pengikat dewa. Ini juga merupakan artefak ilahi. Adapun Su Yonghuang, ia memilih satu set berisi 10 jarum yang terbuat dari giok suci, yang dinamakan jarum pembantai ilahi, yang merupakan senjata mematikan. Setelah membagi rampasan perang, Jiang Yunfan menggali lubang di tempat itu dan mengubur Bai Li Jiyue. Dalam perebutan pupil ganda, pilihannya adalah kau membunuhku atau aku membunuhmu. Semata-mata untuk tujuan mewariskan tradisi. Namun Jiang Yunfan tidak menyimpan dendam terhadapnya dan tidak tega melihat tubuhnya dibiarkan membusuk di hutan belantara. Adapun cahaya ilahi 100 sang milik Bai Li Jiyue, cahaya itu diserap oleh Jiang Yunfan. Awalnya, Jiang Yunfan mengira bahwa cahaya ilahi 100 sang dapat meningkatkan kekuatan tempur, tetapi kemudian ia menyadari bahwa cahaya itu tidak berguna kecuali untuk menghitung peringkat. Kini setelah Su Yonghuang juga memasuki alam penempaan jiwa, kekuatan tempur gabungan keduanya meroket. Tepat ketika keduanya bersiap untuk menentukan siapa yang akan mereka hadapi selanjutnya, sebuah ledakan keras mengejutkan mereka. Awan-awan keberkahan membentang di langit, dan aura ungu muncul di timur. Setelah cahaya ilahi menghilang, sebuah daftar terbentang dari langit. Peringkat abadi. Jiang Yunfan dan Su Yonghuang sama-sama mendongak. Utusan suci pernah berkata bahwa dibutuhkan 3.000 kaki cahaya ilahi untuk membuka tingkat abadi. Siapa yang membuka tingkat abadi dalam waktu sesingkat itu? Tanya Jiang Yunfan, kata-katanya dipenuhi dengan keterkejutan. Peringkat immortal pun diumumkan, dan sebuah nama perlahan muncul. Peringkat abadi, juara pertama, Li Chunyang. Bagian 1302. Li Chunyang menduduki peringkat pertama dalam peringkat abadi. Ketika baris teks itu perlahan muncul di peringkat abadi, semua jenius di alam bela diri ilahi tercengang. Meskipun mereka berada di tempat yang berbeda, mereka semua mendongak ke langit. Aku menatap nama itu. Nama yang mempesona dan cemerlang. Li Chunyang. Dialah yang memulai peringkat abadi dan orang pertama yang tercantum di dalamnya. Saat ini, dialah satu-satunya yang berada di peringkat abadi. Setelah dia, tidak ada orang lain lagi. Dengan kata lain, sejauh ini, selain Li Chunyang, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk masuk dalam peringkat abadi. Perbedaan itu langsung terlihat jelas. Kesan berlapis-lapis juga ada di sana. Para jenius dari 3.000 alam saat ini dapat dibagi menjadi 2 tingkatan, Li Chunyang berada di 1 tingkatan, dan para jenius lainnya berada di tingkatan yang lain. Astaga! Seketika itu juga, emosi para jenius di alam bela diri ilahi melonjak. Situasinya semakin memanas. Semua itu karena peringkat abadi dibuka, dan Li Chunyang adalah satu-satunya yang terdaftar. Meskipun bukan mereka yang memulai peringkat abadi, sekarang setelah peringkat itu tersedia, mereka memiliki kesempatan untuk tercantum di dalamnya. Mereka semua masih ingat apa yang dikatakan utusan dari alam abadi. Peringkat keabadian hanya memiliki 100 kursi. Hanya 100 orang yang dapat memasuki peringkat abadi, tetapi di antara 100 orang ini, 10 teratas dapat memasuki alam abadi untuk berkultivasi. Selain itu, hanya alam-alam yang berada di peringkat 10 teratas dalam peringkat abadi yang dapat membuka gerbang menuju alam abadi. Itulah yang mereka inginkan. Oleh karena itu, setelah sadar kembali, para jenius itu mulai dengan panik mencari lawan, bersaing untuk mendapatkan supremasi, dan terlibat dalam pertempuran sengit. Jiang Yunfan dan Su Yonghuang perlahan mengalihkan pandangan mereka. Dibandingkan dengan para jenius lain dari berbagai alam, suasana hati mereka tampak lebih muram, dan bahkan tatapan mata mereka menyimpan makna yang lebih dalam. Karena Li Chunyang mempunyai murid ganda. Mereka adalah orang-orang dengan susunan fisik yang sama seperti mereka. Musuh yang ditakdirkan. Kini, musuh-musuh mereka telah jauh meninggalkan mereka.
Pada saat yang sama, dia juga yang terkuat di antara kelima individu dengan pupil ganda. Tingkat kultivasi alam penempaan jiwa. Ini bukan hal yang baik bagi Jiang Yunfan dan Su Yonghuang. Meskipun peringkat abadi telah dibuka, nama Li Chunyang tercantum di dalamnya. Terlebih lagi, mengingat kondisinya saat ini, mereka masih jauh dari mampu bersaing dengannya. Awalnya mereka mengira bahwa setelah membunuh Bai Li Jiyue, tingkat kultivasi mereka akan meningkat drastis, sehingga memungkinkan mereka untuk memperkecil kesenjangan. Dalam perang 100 dinasti yang agung ini, terdapat total 7 orang yang memiliki pupil ganda, termasuk Jiang Yunfan dan Kaisar Suyong. Sekarang, tersisa 6. 4 di antaranya adalah musuh. Jiang Yunfan dan Su Yonghuang masih belum mengetahui apakah keempat orang bermata ganda lainnya telah bertemu, tetapi keduanya sekarang harus bertindak. Dengan indera ilahinya, Tong Ling mengaktifkan kemampuan deteksinya sebelum Jiang Yunfan sempat berbicara, dan secara aktif mencarinya. Setelah membunuh seseorang dengan pupil ganda, untuk sementara waktu tidaklah tepat untuk melawan orang lain dengan pupil ganda. Oleh karena itu, roh pupil mulai menargetkan orang lain. Jiang Yunfan, karena Li Chunyang, juga punya rencana dalam pikirannya. Dia ingin segera dipromosikan. Tingkatkan level kultivasi Anda untuk lebih dekat dengan Li Chunyang. Meninggalkan. Saat Tong Ling menentukan arah dan orang yang dipilih, Jiang Yunfan memimpin Su Yonghuang langsung ke tujuan. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu sudah berada 100 mil jauhnya. Orang yang menjadi sasaran roh pupil bukanlah orang yang sangat terampil, dengan tingkat kultivasi di bawah tingkat kelima alam penempaan jiwa. Ini bukanlah tugas yang sulit bagi Jiang Yunfan dan Su Yonghuang. Saat mendekati anak ajaib itu, Jiang Yunfan dan Su Yonghuang tidak mengeluarkan suara, melainkan bertindak dengan tegas dan cepat. Sekarang, semuanya tentang taktik. Semuanya bermuara pada kekuatan. Merasakan niat membunuh, dia berbalik tiba-tiba, hanya untuk menghadapi serangan Jiang Yunfan secara langsung. Kekuatan ilahi, tebasan pembelah langit Kaisar Naga. Satu pukulan fatal. Bunuh seketika. Bahkan dengan perbedaan tingkat kultivasi hampir 5 level, Jiang Yunfan mampu membunuh seseorang dengan pupil ganda tanpa terluka sedikit pun, jadi membunuh seorang jenius biasa dalam sekejap bukanlah suatu hal yang berlebihan. Setelah membunuh sang jenius itu, Jiang Yunfan menyuruh Su Yonghuang menyerap cahaya ilahi. Sebaliknya, dia secara langsung merebut seluruh kekuatan ilahi dari jenius itu. Itu adalah kekuatan ilahi yang dipahami dari asal mula Tao Ti, melahap. Kekuatan gaib ini tidak hanya dapat melahap kekuatan ilahi, tetapi juga merebut kultivasi para kultivator seni bela diri, namun Jiang Yunfan jarang menggunakannya. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan selain menggunakannya. Hanya dengan cara ini kita bisa mengejar Li Chunyang. Setelah menyerap seluruh kultivasi seorang jenius tingkat ketiga dari alam penempaan jiwa, aura Jiang Yunfan melonjak drastis. Pelepasan kekuasaan yang tiba-tiba dan mendominasi itu mengejutkan Kaisar Suyong. Setelah menyempurnakan semuanya, kultivasi Jiang Yunfan mencapai puncak tingkat ketiga dari alam penempaan jiwa. Hal itu telah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Mata indah Su Yonghuang melirik ke arah kultivasi Jiang Yunfan, tetapi dia tetap diam saat menatapnya. Melihat reaksi Su Yonghuang, Jiang Yunfan tersenyum dan menjelaskan, "Mengapa kau menatapku seperti itu? Jangan khawatir, itu adalah kemampuan supranatural yang kupahami dari esensi binatang buas, bukan jalan yang jahat atau bengkok." Kaisar Suyong tentu saja mempercayai penjelasan Jiang Yunfan. Namun, dia masih memiliki kekhawatiran tentang metode praktik spiritual ini. Apakah tidak akan ada efek samping? Tentu saja, kata Jiang Yunfan sambil tersenyum, meskipun kelihatannya bukan metode yang tepat, sebenarnya ini hanya mengekstrak dan memurnikan kultivasi lawan. Itu saja, bahkan jika kau tidak membunuhnya, kau tetap bisa mengambilnya. Hanya saja tidak terlalu mudah mengambilnya saat dia masih hidup, karena dia akan melawan. Setelah memahami situasinya, Su Yonghuang tidak lagi peduli. Lagi pula, baguslah jika Jiang Yunfan dipromosikan dengan cara ini. Semakin kuat kultivasinya, semakin besar peluang mereka untuk menang. Setelah menggunakan Devor, Jiang Yunfan membutuhkan periode penyesuaian dan persiapan sebelum dapat menggunakannya lagi, tetapi mereka berdua tidak pernah berhenti mencari lawan. Lagi pula, meskipun mereka tidak mengurangi tingkat kultivasimu, mereka tetap ingin mengambil cahaya ilahimu, kan? Oleh karena itu, selama periode ketika Jiang Yunfan tidak dapat menggunakan Devoring, Su Yonghuang adalah orang yang mengambil tindakan terhadap para jenius dari alam lain. Mereka yang berada di bawah tingkat kelima alam penempaan jiwa bukanlah tandingan bagi Su Yonghuang. Jiang Yunfan menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan. Menyaksikan Su Yonghuang dengan gembira mengalahkan lawan-lawannya satu persatu. Yang kamu lakukan hanyalah bermalas-malasan. Setelah mengalahkan lawannya dan merebut cahaya ilahi, Su Yonghuang berbalik dan menatap Jiang Yunfan dengan tajam, berkata dengan nada kesal. Mendengar itu, Jiang Yunfan menatapnya dengan senyum tipis, "Bukankah kau bilang bahwa begitu kau mencapai alam ketiga penciptaan dewa, kau akan melindungiku? Apakah aku mengatakan itu?" Mata besar Su Yonghuang berkedip-kedip dengan sangat lincah, dan kilatan nakal muncul dalam suaranya, membuatnya tampak sangat menggemaskan. "Kenapa aku tidak ingat?" Jiang Yunfan tidak peduli dengan hal ini. Su Yonghuang tidak membunuh para jenius yang dilawannya, dia akan melukai mereka dengan parah, merebut cahaya abadi mereka, lalu melepaskan mereka.
Prinsip Kaisar Suyong adalah menghindari pembunuhan sebisa mungkin. Tentu saja, mereka yang memiliki pupil ganda adalah pengecualian. Inilah intinya. Saat ini, cahaya ilahi Jiang Yunfan memiliki panjang 200 kaki, dan cahaya ilahi Suyong Huang memiliki panjang 1.800 kaki. Namun, dari segi kekuatan, Jiang Yunfan telah jauh melampaui Suyong Huang. Dia berada di puncak tingkat ke-6 alam penempaan jiwa. Suyong Huang berada di tahap pertengahan tingkat ketiga alam penempaan jiwa. Tongling mengatakan bahwa alam penempaan jiwa hanyalah alam transisi antara tiga alam penciptaan dewa. Bahkan jika Jiang Yunfan mencapainya dengan begitu cepat, itu tidak masalah. Karena itu, Jiang Yunfan sepenuhnya melepaskan diri. Meskipun ia dengan panik meningkatkan kultivasinya untuk memajukan alamnya, ia sering bermeditasi untuk memahami dan menyempurnakan kultivasinya, berusaha untuk mengkonsolidasikan alamnya dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah kebiasaan yang tidak dapat ia ubah di sepanjang jalan. Tentu saja, tidak perlu mengubahnya, itu adalah kebiasaan yang baik. Seiring dengan semakin kuatnya cahaya ilahi di tangan Suyong Huang, namanya pun termasuk dalam peringkat abadi. Selangkah lebih maju dari Jiang Yunfan. Peringkat abadi, kursi 8, Suyong Huang. Bagian 1303. Seiring berjalannya waktu, jumlah para jenius di peringkat abadi semakin bertambah. Ke-100 kursi semuanya terisi. Lagi pula, ada hampir 10.000 jenius di alam bela diri ilahi. Bersaing untuk masuk 100 besar hanya masalah beberapa menit. Nama Jiang Yunfan juga termasuk di antara 100 kursi tersebut. Peringkat abadi, kursi 83, Jiang Yunfan. Itulah peringkat Jiang Yunfan. Ini bahkan tidak cukup baik untuk dianggap di bawah rata-rata, ini benar-benar inferior. Hal ini sangat kontras dengan peringkat ke-8 Suyong Huang dalam peringkat dewa. Sebagai contoh, dalam peringkat abadi, cahaya ilahi harus memiliki panjang minimal 1.000 kaki, dan persyaratan untuk 10 besar bahkan lebih tinggi, dimulai dari 5.000 kaki. Alasan mengapa peringkat Jiang Yunfan sangat rendah adalah karena cahaya ilahi yang mengalahkan lawan-lawannya selama periode ini semuanya ada pada Suyong Huang, dan dia ingin mengirim Suyong Huang ke peringkat atas terlebih dahulu. Sedangkan untuk saya sendiri, ini mudah ditangani. Begitu tingkat kultivasinya mencapai titik tertentu, dia dapat dengan mudah naik level dengan memainkan beberapa pertandingan melawan dua lawan peringkat teratas. Adapun posisi teratas dalam peringkat abadi, posisi itu masih dipegang oleh Li Chunyang. Dia adalah orang pertama yang terdaftar dalam peringkat abadi, dan juga orang pertama yang menembus cahaya ilahi setinggi 10.000 kaki dari peringkat abadi. Posisi beliau tetap tak tertandingi. Bahkan Xiao Huanglai, yang berada di peringkat kedua, tertinggal hampir 5.000 kaki di belakangnya. Dan dia selalu menjadi duri dalam daging bagi Jiang Yunfan. Sejak memasuki ranah seni bela diri ilahi, dia belum pernah bertemu Li Chunyang, tetapi dia selalu melihat namanya, dan catatan pertempurannya terus berubah. Kecepatan itu membuat semua jenius lainnya tertinggal jauh di belakang mereka. Malam tiba, dan jajaran benda langit di atas angkasa masih bersinar terang. Jiang Yunfan dan Suyong Huang sedang menghangatkan diri di dekat api dan makan. Suyong Huang sesekali melihat ke arah peringkat abadi. Karena peringkat abadi berubah setiap saat. Beberapa orang naik peringkat, sementara yang lain turun, dan beberapa bahkan dikeluarkan dari 100 besar peringkat abadi. Beberapa nama yang kurang dikenal juga berhasil masuk dalam daftar sebagai kuda hitam. Jiang Yunfan, rankingmu turun lagi, kata Suyong Huang keras. Seperti pembawa berita. Di seberangnya, Jiang Yunfan, yang sedang memanggang daging, tidak memperhatikan apapun. Panggang daging dengan hati-hati. Jiang Yunfan, umurmu lebih dari 90. Jiang Yunfan, ini mengerikan. Peringkatku turun satu peringkat. Jiang Yunfan, kamu berhasil keluar dari 100 besar. Suara Suyong Huang terus terdengar di telinga Jiang Yunfan, dipenuhi berbagai macam emosi, tetapi Jiang Yunfan tetap tenang dan terus memanggang daging dengan tekun. Minyak yang berkilauan di atas daging berderak dan meletup-letup, dan aromanya tercium, mengalihkan perhatian Suyong Huang dari peringkat abadi. Jiang Yunfan kemudian memotong daging panggang menjadi potongan-potongan kecil dan menyerahkannya kepada Suyong Huang. Makanlah sesuatu dulu. Suaranya tidak menunjukkan kepanikan, hanya keterkejutan yang terus-menerus. Jiang Yunfan, kenapa kau tidak bereaksi sama sekali saat aku berbicara padamu? Kau sudah keluar dari peringkat abadi, kata Suyong Huang, melirik Jiang Yunfan sambil berbicara dengan Cidongyang. Mata indahnya bersinar merah dalam cahaya api yang berkelap-kelip. Matanya jernih, seperti mata air yang jernih, mencerminkan sosok Jiang Yunfan. Di hadapannya, Jiang Yunfan melirik peringkat abadi lalu melambaikan tangannya untuk mentransfer cahaya ilahinya kepada Kaisar Suyong. Berkat berkah ilahi dari Jiang Yunfan, peringkat Suyong Huang di peringkat abadi naik sekali lagi, kembali ke posisi ke-8, dan tidak jauh berbeda dari posisi ke-7. Apa yang sedang kamu lakukan? Suyong Huang bereaksi keras terhadap tindakan Jiang Yunfan. Melihatnya, Jiang Yunfan tersenyum, memberikan sapu tangan kepada Suyong Huang untuk menyeka mulutnya, lalu menjelaskan, peringkatku sudah rendah, jadi wajar jika aku disingkirkan. Tapi kau berbeda, peringkatmu berada di 10 besar, jadi kami harus melindungimu terlebih dahulu. Apakah kau lupa bahwa 10 jenius teratas di peringkat abadi dapat membuka gerbang abadi di alam masing-masing, dan 5 teratas dapat memasuki alam abadi untuk berkultivasi?
Kami ingin membuka gerbang keabadian, dan kami juga ingin berkultivasi di alam keabadian. Secercah cahaya terpancar dari mata Jiang Yunfan, seperti langit malam, sebelum suaranya perlahan terdengar, kau memang tidak jauh dari 5 besar sekarang, tetapi kultivasimu hanya berada di tingkat ketiga alam penempaan jiwa, yang terendah di antara 10 besar. Sebelum kau membunuh si pupil ganda, kau tidak dapat menyerap kultivasi orang lain untuk meningkatkan alammu seperti yang bisa kulakukan. Karena itu, aku akan melindungimu dan membantumu menembus 5 besar terlebih dahulu. Setelah jeda, Jiang Yunfan melanjutkan, adapun aku, tingkat kultivasiku cukup tinggi sehingga aku dapat dengan mudah membunuh beberapa kultivator cahaya ilahi lagi dan kemudian naik peringkat. Jangan lupa, tujuan kita bukan hanya masuk 10 besar, tetapi juga 5 besar. Bahkan nomor 1. Saat mengucapkan kata-kata terakhirnya, Jiang Yunfan sekali lagi mengarahkan pandangannya ke peringkat surgawi, memfokuskan pandangannya pada nama yang jauh di depan yang lain. Setelah mendengar penjelasan Jiang Yunfan, mata Su Yonghua langsung berbinar. Karena itu, dia tidak akan lagi bertele-tele. Dia menerima semua cahaya ilahi yang diberikan Jiang Yunfan kepadanya. Beberapa hari kemudian, peringkat Su Yonghua melonjak 3 peringkat, menempati posisi kelima. Jiang Yunfan tetap gagal masuk ke dalam 100 besar. Namun, tingkat kultivasinya telah mencapai puncak yang menakutkan, yaitu tingkat ke-8 dari alam penempaan jiwa. Hal itu dapat digambarkan sebagai melayang tinggi hingga ke puncak. Jiang Yunfan kini praktis tak terkalahkan di alam penempaan jiwa. Dia bahkan berani menantang mereka yang baru saja memasuki alam penempaan jiwa. Semua kerja keras dan akumulasi usaha selama ini telah mengantarkan kita pada hari ini. Tingkat kultivasinya sudah memadai. Perburuan bagi mereka yang memiliki pupil ganda telah dimulai. Selama tidak ada individu bermata ganda yang telah memasuki alam penempaan jiwa, Jiang Yunfan dapat mengatasi mereka. Tongling, lacak semua individu bermata dua selain Li Chunyang dan identifikasi mereka yang berada di tingkat alam penempaan jiwa. Jiang Yunfan menyampaikan pikirannya kepada Tongling melalui indera ilahinya, peringkat Kaisar Yong saat ini terlalu tinggi, dia perlu meningkatkan kultivasinya. Tidak masalah. Seiring meningkatnya tingkat kultivasi Jiang Yunfan, kekuatan roh pupilnya pun secara alami meningkat, dan jangkauan deteksinya pun secara bertahap meluas. Tak lama kemudian, mereka mengidentifikasi satu orang. Zhong Lixue. Si Ratu Es itu. Tingkat kultivasinya memenuhi persyaratan Jiang Yunfan, dia belum memasuki alam penempaan jiwa, dan tingkat kultivasinya saat ini masih berada di tingkat ke-9 alam pelemparan jiwa. Setelah merasakan lokasi Zhong Lixue, Jiang Yunfan memimpin Su Yonghuang untuk menyerang. Sama seperti saat ia membunuh Bai Li Jiyue sebelum masuk, ia langsung menyerang begitu bertemu dengannya, mengejutkan lawannya. Karena perbedaan tingkat kultivasi mereka yang sangat besar, Su Yonghuang hanya berdiri di samping dan menyaksikan pertempuran itu. Jiang Yunfan membunuhnya. Kemudian, dia memurnikan kultivasi dan kekuatan ilahi Zhong Lixue untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Mengingat perbedaan tingkat kultivasi mereka yang relatif kecil, Zhong Lixue tentu saja bukan tandingan Jiang Yunfan. Dia bisa saja melarikan diri, tetapi dia terikat oleh tali pengikat dewa milik Jiang Yunfan dan akhirnya terbunuh. Setelah menyingkirkan Zhong Lixue, Kaisar Su Yong tidak langsung berusaha untuk memperbaiki segala hal tentang dirinya. Sebaliknya, dia menatap Jiang Yunfan. Kau akan segera mencapai alam penempaan jiwa, jadi kau harus memurnikan kultivasi dan kekuatan ilahi Zhong Lixue sendiri, kata Su Yonghuang dengan sungguh-sungguh, sambil menatap Jiang Yunfan. Mendengar itu, Jiang Yunfan tersenyum. Lalu bagaimana denganmu? Su Yonghuang berkata pelan, dia bukan satu-satunya yang memiliki pupil ganda. Aku tidak terburu-buru. Seperti yang kau katakan, kita harus memprioritaskan hal yang lebih besar. Membantumu menembus ke alam penempaan jiwa lebih penting. Adapun aku. Pada saat itu, Su Yonghuang menatap Jiang Yunfan dan tersenyum dengan mata menyipit, bagaimanapun, dengan kau melindungiku, aku tidak takut. Jika ada yang menantangku, pukul mereka. Jiang Yunfan merasa geli sekaligus jengkel dengan rencana kecil Su Yonghuang, tetapi dia tetap setuju, baiklah. Bagian 1304. Kultivasi dan kekuatan ilahi Zhong Lixue akhirnya direbut oleh Jiang Yunfan. Saat kekuatan ilahi murninya di tingkat ke-9 alam penempaan jiwa menyatu dengan kultivasi hidupnya ke dalam tubuh Jiang Yunfan. Jiang Yunfan sepenuhnya diselimuti cahaya ilahi yang menakutkan. Sesaat kemudian, kekuatan ilahi yang luar biasa muncul seperti tsunami, mengguncang langit dan bumi. Semburan cahaya ilahi mengalir melalui tubuh Jiang Yunfan, dan mereka yang memiliki pupil ganda dapat melahap dan merebut kekuatan orang lain yang juga memiliki pupil ganda tanpa efek samping apapun. Karena fisik mereka sama, mereka dapat menyatu secara otomatis tanpa perlu dimurnikan terlebih dahulu. Kekuatan ilahi yang luar biasa itu membuat Kaisar Su Yong merasa agak tidak nyaman. Lalu dia menyingkir, menjaga jarak tertentu dari Jiang Yunfan. Jika tidak, perasaan sesak itu akan terus menyelimutinya, itu terlalu menekan. Setelah menyerap kekuatan dan kultivasi Zhong Lixue, rana seni bela diri Jiang Yunfan mencapai puncaknya dan masih terus meningkat. Jiang Yunfan kini memenuhi syarat untuk mencoba menembus ke alam penempaan jiwa. Dalam kesadarannya, Tongling tersenyum dan berkata, bagaimana rasanya? Latihan seperti ini cukup menyenangkan, bukan? Jiang Yunfan menyeringai, luar biasa.
Berawal hanya dengan mulut, dan sepenuhnya mengandalkan menelan untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, perasaan ini sungguh luar biasa. Kurang dari 2 bulan setelah memasuki alam penempaan jiwa, Jiang Yunfan telah mulai menembus ke alam kedua dari alam penciptaan dewa, yaitu alam penempaan jiwa. Siapa yang bisa menandingi kecepatan kultivasi seperti itu? Ini sungguh luar biasa. Dia jelas-jelas orang yang terpilih. Manusia memiliki 3 jiwa dan 7 roh. Aku tidak perlu menjelaskan apa itu 3 jiwa. Sekarang aku akan memberitahumu tentang 7 roh. Tongling berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya dalam aura ilahi, tampak seperti seorang guru sekolah. Meskipun biasanya sangat serius, Tongling selalu sangat ketat dalam kultivasi Jiang Yunfan. Jiang Yunfan mendengarkan dengan penuh perhatian. 7 jiwa, pertama adalah anjing mayat, kedua adalah panah tersembunyi, ketiga adalah yin burung pipit, keempat adalah pemangsa pencuri, kelima adalah tanpa racun, keenam adalah pemurnian, dan ketujuh adalah paru-paru busuk. Ketujuh jiwa ini sesuai dengan 3 jiwa langit, bumi, dan kehidupan di alam penempaan jiwa. Mereka adalah fondasi kelangsungan hidup bagi kultivator seni bela diri dan bahkan manusia, dan juga asal mula umat manusia. Tongling berkata kepada Jiang Yunfan kata demi kata, dibandingkan dengan alam penempaan jiwa jauh lebih sulit dan tidak cocok untuk kultivasi, karena setiap jiwa adalah penghalang. Jika Anda melewatinya, Anda berhasil, jika Anda gagal, Anda berhenti. Selain itu, bahkan jika Anda memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas, Anda tidak dapat menembus alam tersebut. Pada saat itu, Tongling tampak lelah berjalan-jalan, menemukan tempat untuk duduk, menyilangkan kakinya, menggoyangkan jari-jari kakinya, dan berkata sambil tersenyum, dengan kata lain, alam penempaan jiwa memiliki 7 tingkatan, setiap tingkatan merupakan alam yang lebih tinggi. Jadi, Anda tidak perlu terlalu khawatir tertinggal jauh dari Li Chunyang dan yang lainnya. Siapapun yang masih di bawah tingkat ke-7 alam penempaan jiwa tidak akan berkultivasi dengan cepat, dan hal yang sama berlaku untuk mereka yang memiliki pupil ganda. Perang 100 dinasti di alam bela diri ilahi baru berlangsung selama 2 bulan. Sebelum memasuki Perang 100 Dinasti, Li Chunyang hampir tidak melewati tingkat pertama alam penempaan jiwa. Sekarang, paling banter, dia baru berada di tingkat ketiga. Lalu ketujuh ujian ini, tanya Jiang Yunfan. Tongling mengangkat alisnya, menopang kepalanya dengan satu tangan, menatap Jiang Yunfan, dan menjawab, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, hidup berdampingan, cinta, benci, keinginan. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan bertanya lagi, lalu apa yang terjadi setelah kamu melewati 7 ujian ini? Setelah melewati 7 ujian, ke-7 jiwa kini telah lengkap, dan jalan di depan tentu saja luas dan menjanjikan, kata Tongling dengan tenang. Dipahami. Jiang Yunfan tersenyum dan berbicara, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan menutup matanya dan membenamkan diri dalam kultivasi. Dia akan mencoba menerobos ke alam penempaan jiwa. Saat Jiang Yunfan sedang berkultivasi, Tongling tidak tinggal di alam bawah sadarnya untuk bersantai, tetapi pergi keluar untuk melindunginya. Tingkat kultivasi Su Yonghuang saat ini tidak kuat, dan jika seseorang datang, dia tidak akan mampu melindungi Jiang Yunfan. Tentu, kemunculan roh itu bukan hanya untuk melindungi Jiang Yunfan, tetapi juga untuk menjaga keselamatan Kaisar Su Yong. Berdengung. Upaya untuk menembus ke alam penempaan jiwa telah dimulai. Jiang Yunfan saat ini berada di tahap pertama. Pemandangan di sini elegan dan indah, penuh dengan pesona puitis, menjadikannya benar-benar memikat. Pada saat yang sama, semilir angin yang harum berhembus di udara. Aroma itu bukan berasal dari bunga, melainkan dari aroma tubuh seorang wanita. Perlahan-lahan, Jiang Yunfan melihat serangkaian sosok cantik muncul di hadapannya. Masing-masing memiliki wajah yang jernih dan cerah serta sosok yang anggun. Mereka berjalan ke arahnya, masing-masing dengan senyum menawan dan tatapan berseri-seri. Ketika mereka menatapnya, mata mereka penuh kasih sayang dan napas mereka semanis bunga anggrek. Melihat pemandangan itu, Jiang Yunfan tanpa sadar mundur 2 atau 3 langkah. Alisnya berkerut. Sukacita, amarah, kesedihan, ketakutan, cinta, benci, dan keinginan, jelas semuanya dimulai dengan kata, sukacita, jadi mengapa rintangan pertama adalah, keinginan. Jiang Yunfan agak bingung. Itu juga agak tidak nyaman. Menatap wanita yang kini hampir berada dalam jangkauannya, Jiang Yunfan tetap tenang dan tak terpengaruh. Ia telah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun dan pikirannya teguh. Meskipun dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, hatinya tetap teguh seperti batu karang, tak tergoyahkan. Selama kau tetap jujur pada dirimu sendiri, kau bisa tetap tenang menghadapi perubahan. Jiang Yunfan bergumam dalam hati. Dia tidak memejamkan mata, tetapi menghadapi semuanya secara langsung. Dia ingin melihat bagaimana rintangan berupa keinginan ini dapat menghentikannya. Betapapun gelisahnya orang-orang di sekitarnya, Jiang Yunfan tetap tidak terpengaruh. Mereka semua tampak seperti akan menangis dan pergi sambil menutupi wajah mereka. Melihat ini, Jiang Yunfan menghela napas lega. Tepat ketika dia mengira cobaan ini telah berakhir, sesosok muncul di hadapannya. Saat melihatnya, tatapan Jiang Yunfan bergetar hebat. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Ia berdiri dengan anggun di depan Jiang Yunfan, memiringkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian ia mengangkat tangannya, perlahan melepas pakaiannya, dan berjalan menuju Jiang Yunfan. Di luar, Tongling, yang sedang menjaga Jiang Yunfan, sedang melihat-lihat sekeliling.
Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kondisi mental Jiang Yunfan berfluktuasi dengan hebat. Dia berbalik dan melihat ekspresi Jiang Yunfan agak tidak menyenangkan. Kekuatan ilahi itu berfluktuasi dengan sangat liar. Melihat itu, Tong Ling menyipitkan matanya dan menatap Jiang Yunfan, tetapi dia tidak bergerak. Dia tidak bisa membantu Jiang Yunfan dalam masalah ini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ketika Su Yonghuang menyadari tingkah laku Jiang Yunfan yang tidak biasa, dia juga menatapnya, mata indahnya menunjukkan sedikit emosi. Ledakan. Jiang Yunfan terengah-engah, seluruh tubuhnya melawan saat cahaya ilahi menyelimutinya. Bahkan Tong Ling pun tak kuasa menahan rasa khawatir terhadap Jiang Yunfan setelah melihat reaksinya. Beberapa jam kemudian, terdengar suara ledakan keras. Cahaya ilahi menerobos masuk. Jiang Yunfan muncul dari antara mereka, dan begitu dia melangkah keluar, seluruh sikapnya berubah drastis. Ia dalam kondisi prima, matanya berbinar penuh percaya diri. Selain penampilan, semuanya telah berubah. Karena ia berhasil melewati ujian, kultivasi seni bela dirinya meningkat ke tingkat pertama alam penempaan jiwa. Saat menatap Jiang Yunfan, ketegangan di mata Su Yonghuang mereda, digantikan oleh senyum tipis. Seperti biasa, kau ambil cahaya ilahi itu, dan kami akan membagi harta karun itu menjadi dua. Jiang Yunfan tersenyum dan berbicara. Su Yonghuang mengangguk. Setelah mendapatkan cahaya ilahi Zhong Lixue, peringkat Su Yonghuang melonjak dari peringkat kelima ke peringkat ketiga. Cahaya ilahi itu tingginya hampir 30.000 kaki. Bagian 1305. Memasuki peringkat abadi berarti berada di 10 besar. Su Yonghuang membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk naik dari peringkat ke-8 ke kelima, dan kemudian ke ketiga. Dia jauh di depan peringkat keempat sehingga praktis tidak ada yang bisa menantang posisinya. Bahkan, pancaran surgawi dirinya saat ini tampak mendekati pancaran Xiao Huang. Hal ini sangat mengejutkan semua jenius di alam bela diri ilahi. Peluang untuk menyalip Li Chunyang yang berada di posisi pertama sangat kecil, tetapi posisi kedua dan ketiga masih mungkin diraih. Oleh karena itu, Kaisar Su Yong dan Kaisar Xiao Huang telah menjadi tokoh yang sangat populer. Banyak sekali jenius yang datang untuk mencari keberadaan mereka. Hal itu dapat digambarkan sebagai sebuah gelombang. Su Yonghuang, salah satu pihak yang terlibat, juga merasakan hal ini selama beberapa hari berikutnya, karena hal pertama yang ditanyakan setiap orang yang ditemuinya adalah, apakah Anda Xiao Huanglai atau Su Yonghuang? Begitu salah satu dari keduanya terpilih, mata lawan akan berbinar-binar karena keserakahan, dan mereka menyerang seperti serigala yang belum makan berhari-hari. Su Yonghuang mampu menangani sebagian kecil dari masalah tersebut sendirian. Namun, seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasi Su Yonghuang menjadi tidak cukup untuk menghadapi lawan-lawan berikutnya. Ini semua salahmu karena mendorongku ke posisi setinggi ini. Sekarang mereka memandangku seperti mangsa, dan mereka selalu meneriakkan agar aku dibunuh kemanapun aku pergi. Ini sangat menyebalkan. Su Yonghuang mengeluh sambil berjalan di samping Jiang Yunfan, nadanya dipenuhi dengan kekesalan. Jiang Yunfan tersenyum tetapi tetap diam. Dia tentu tahu bagaimana perasaan Su Yonghuang. Meskipun awalnya tidak ada tekanan, Su Yonghuang tetap menikmati tantangan. Namun kemudian hal itu menjadi semakin sulit, dan dia mulai merasa tidak enak badan. Dia senang ketika bisa mengalahkannya, dan tidak senang ketika tidak bisa, lalu dia mulai mengikuti Jiang Yunfan kemana-mana, mengeluh tentang kekurangannya. Versi Kaisar Su Yong ini agak imut. Seperti anak kecil. Jiang Yunfan membiarkannya menggerutu dan melampiaskan kekesalannya, lagi pula, dialah yang telah mendorong Su Yonghuang ke level itu. Dia memiliki tanggung jawab. Namun, ia juga bertindak demi kepentingan terbaik Su Yonghuang. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan untuk melahap, jadi kecepatan kultivasinya masih bagus. Jika dia dengan cepat menduduki posisi tinggi di peringkat abadi, akan sulit untuk mengejar ketinggalan nanti. Melihat Su Yonghuang tampak lelah, Jiang Yunfan akhirnya berkata, sudah merasa lebih baik sekarang. Mendengus. Su Yonghuang memalingkan kepalanya, mengabaikannya. Jiang Yunfan tidak keberatan dan melanjutkan, mulai sekarang, kamu hanya perlu menonton dari pinggir lapangan. Jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya. Nah, ini baru benar. Su Yonghuang sangat puas dengan kata-kata Jiang Yunfan, sehingga suasana hatinya kembali membaik. Ia berjalan cepat di depan Jiang Yunfan, sambil bersenandung. Jiang Yunfan tersenyum pasrah dan mengikutinya. Tentu saja, mengingat status dan reputasi Su Yonghuang dan Xiao Huanglai saat ini, mustahil untuk menghentikan para jenius yang datang untuk memburu mereka. Kamu adalah Su Yonghuang. Pada hari itu, sang jenius menatap Su Yonghuang dan bertanya. Mendengar itu, Su Yonghuang berkedip dan menatap pria itu, lalu bertanya, lalu mengapa Anda tidak bertanya apakah saya Xiao Huang? Mendengar itu, Tian Jiao tertawa terbahak-bahak, bagaimana mungkin seseorang yang selemah dirimu bisa menjadi Xiao Huang? Desas-desus mulai beredar di alam bela diri ilahi bahwa Su Yonghuang, yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat abadi, sangat lemah, hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga dari alam penempaan jiwa. Kata-kata ini langsung membangkitkan alam bela diri ilahi. Dibandingkan dengan Xiao Huanglai, yang berada di alam penempaan jiwa, Su Yonghuang, yang berada di tingkat ketiga alam pelemparan jiwa, lebih mudah untuk diintimidasi.
Untuk sesaat, semua anak ajaib itu melupakan bagaimana Su Yonghuang, dengan tingkat kultivasinya, bisa naik ke peringkat ketiga, dan semuanya bergegas menghampiri Su Yonghuang. Mereka bersumpah untuk merebut cahaya ilahi Kaisar Su Yong. Sekarang, merebut Su Yonghuang di alam bela diri ilahi telah menjadi sebuah tren. Siapapun yang berani mengatakan bahwa mereka belum berhasil mengakali Su Yonghuang akan dipandang rendah. Setelah mendengar kata-kata Tian Jiao, rasa ingin tahu Su Yonghuang membeku sesaat, dan suasana hatinya, yang sebelumnya ditenangkan oleh Jiang Yunfan, langsung memburuk kembali. Dengan wajah tegas yang tersembunyi di balik kerudungnya, Kaisar Su Yong menoleh ke arah Jiang Yunfan, menunjuk pemuda yang sombong itu, dan dengan marah berkata, "Jiang Yunfan, hajar dia. Hajar dia sekeras-kerasnya." Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan menjawab sambil tersenyum, "Oke." Kemudian, ia berjalan beberapa langkah menghampiri Su Yonghuang, melirik anak ajaib yang baru datang, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Nak, tahukah kau bahwa dia berada di bawah perlindunganku? Kita akan merampok siapapun yang melindungi kita." Karena tingkat kultivasi Jiang Yunfan telah melampaui alam penempaan jiwa, auranya sangat dalam dan tak terdeteksi. Pria yang sombong itu mengira tingkat kultivasi Jiang Yunfan sangat rendah hingga tak terlihat. Lagi pula, seberapa kuatkah seseorang seperti Su Yonghuang, yang berada di tingkat ketiga alam penempaan jiwa, yang mungkin berada di sisinya. Namun, secara kebetulan, sosok yang tangguh berada bersamanya. Di antara sedikit ahli alam penempaan jiwa di alam bela diri ilahi di antara 3.000 jenius dari 3.000 alam, Jiang Yunfan adalah salah satunya. Melihat anak muda yang gegabah di hadapannya, Jiang Yunfan mematahkan buku jarinya, meregangkan lehernya, dan menghela napas. "Anak muda, kau telah memilih jalan yang salah." Bang! Ah! Memanggil. Ledakan. Bunyi gedebuk teredam, jeritan, suara desisan, raungan yang memekakkan telinga. Sang jenius yang datang untuk merebut cahaya ilahi Kaisar Su Yong terlempar ribuan kaki jauhnya oleh pukulan Jiang Yunfan. Kecepatan terbangnya ke belakang begitu cepat sehingga suara angin hampir memekakkan telinga. Dia menabrak beberapa puncak gunung dan akhirnya berhenti ketika tubuhnya tertanam di dalam gunung. Jiang Yunfan meletakkan tangannya di depan matanya dan melihat sekeliling sejenak sebelum tiba-tiba muncul di hadapan anak ajaib itu bersama Su Yonghuang. Dia benar-benar terbenam di dalam gunung dan tidak bisa bergerak. Dia tidak meninggal, tetapi terus muntah darah. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping akibat pukulan Jiang Yunfan. "Itu saja untuk sekarang," kata Jiang Yunfan sambil melangkah mundur ke sisi Su Yonghuang. Dia tahu bahwa Su Yonghuang masih terganggu oleh ucapan si jenius tadi, jadi dia akan menyerahkan sisanya padanya. Dia sangat ingin menonton sebuah pertunjukan. Berdiri di hadapan anak ajaib itu, Su Yonghuang menatapnya tajam dan berkata, "Sekarang katakan padaku, siapa yang lebih kuat, aku atau Xiao Huang?" Kamu luar biasa." Nah, begitulah seharusnya. Su Yonghuang melihat bahwa si jenius berada dalam kondisi yang cukup buruk, jadi dia tidak sengaja menindasnya. Namun, dia tetap harus mengambil cahaya ilahi yang menjadi haknya, itu adalah masalah prinsip. Setelah memperoleh cahaya ilahi, Su Yonghuang melirik peringkat abadi di langit dan menyadari bahwa peringkat itu telah meningkat secara signifikan. Namun mereka tetap tidak bisa mengejar Xiao Huang. Hal ini membuat Su Yonghuang mengerutkan bibir, lalu dia berbalik dan berkata, "Jiang Yunfan, ayo pergi." Bagus. Kedua sosok itu perlahan menghilang di kejauhan. "Jiang Yunfan, jika ada yang menantangku lagi, kau harus memberi mereka pelajaran dan lihat apakah mereka berani mencariku lagi." Bagus. Sebaiknya jangan bunuh mereka, biarkan mereka semua kehilangan cahaya ilahi mereka dan kembali. Dengan begitu, mereka akan tahu aku bukan orang yang mudah diintimidasi, dan mereka tidak akan mencariku lagi, mereka akan mencari Xiao Huang sebagai gantinya. Bagus. Jiang Yunfan, maukah kamu membantuku melampaui Xiao Huang? Bagus. Kenapa kamu selalu bilang, bagus? Tidak bisakah kamu mengatakan hal lain? Katakan sesuatu. Bagus. Jiang Yunfan, kau melakukan ini dengan sengaja. Hahaha. Perlahan-lahan, kedua sosok dan suara mereka menghilang di kejauhan, keberadaan mereka tidak diketahui. Bagian 1306. Perang 100 dinasti telah berlangsung selama hampir 3 bulan. Dari 5 jenius bermata dua di antara 3.000 jenius dari 3.000 alam, 3 masih tersisa. Li Chunyang, menduduki peringkat pertama dalam peringkat abadi. Xiao Huang, yang menduduki peringkat kedua dalam peringkat abadi, telah tiba. Gu Tingye, menduduki peringkat kelima dalam peringkat abadi. Dua lainnya terbunuh saat masih berada di alam penempaan jiwa, dan kultivasi serta warisan mereka direbut oleh Jiang Yunfan dan Su Yonghuang. Saat ini, Kaisar Su Yong berada di peringkat ketiga dalam peringkat abadi. Jiang Yunfan masih berada di luar peringkat 100 besar dalam peringkat abadi, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Selama sang jenius dikalahkan, semua kekuatan ilahi akan diberikan kepada Kaisar Su Yong. Karena dia telah berjanji kepada Su Yonghuang untuk membantunya melampaui Xiao Huang, dan dia bertekad untuk melakukannya. Kaisar Su Yong sangat bahagia beberapa hari terakhir ini. Dengan bantuan Jiang Yunfan untuk meningkatkan levelnya, dia semakin dekat dengan Xiao Huang. Itu hanya sedikit meleset. Entah mengapa, Su Yonghuang selalu ingin melampaui Xiao Huang.
Mungkin karena sang jenius mengatakan bahwa dia tidak sebaik Xiao Huang pada hari itu, tetapi sekarang Kaisar Su Yong mengawasi Xiao Huang dengan saksama. Adapun Jiang Yunfan, dia tidak menggunakan kekuatan supranatural melahap setelah naik ke alam penempaan jiwa. Karena sudah tidak berfungsi lagi. 7 tingkatan pertama alam penempaan jiwa membutuhkan pen periode alan berbagai cobaan untuk dapat ditembus, kekuatan ilahi dan kultivasi memainkan peran yang sangat kecil. Saya memutuskan untuk tidak menelannya sama sekali. Kita akan membicarakannya setelah kita melewati 7 surga pertama. Setelah rintangan yang dihadapi Jiang Yunfan diatasi oleh Su Suyong, hidupnya menjadi sangat nyaman. Yang kurang hanyalah Jiang Yunfan memanggilnya, Yang Mulia. Jiang Yunfan kini mengabaikan semua anak ajaib lainnya kecuali mereka yang memiliki pupil ganda. Tidak perlu disebutkan. Beberapa hari kemudian, Su Yong Huang sangat gembira. Karena peringkatnya melampaui peringkat Xiao Huanglai. Berperingkat kedua dalam peringkat abadi. Tentu saja, semua ini berkat Jiang Yunfan. Dingin. Su Yong Huang memandang pemandangan di hadapannya dan merentangkan tangannya lebar-lebar, merasakan kemenangan yang luar biasa. Setelah Su Yong Huang tersadar dari lamunannya, Jiang Yunfan tersenyum dan mengingatkannya, apakah kau sudah puas sekarang? Su Yong Huang mengangguk berulang kali, puas. Sangat puas. Baiklah, mari kita pergi. Aku akan membantumu meningkatkan kultivasimu agar kau benar-benar layak menyandang gelar peringkat kedua di peringkat abadi. Tong Ling telah mengetahui lokasi Xiao Huanglai dan Gu Tingye. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, Jiang Yunfan memilih pilihan yang kedua. Bukan karena Xiao Huanglai berada di alam penempaan jiwa, dan Gu Tingye juga berada di alam penempaan jiwa. Alasan Jiang Yunfan memilih Gu Tingye adalah karena dia ingin menyerahkan Xiao Huanglai kepada Su Yong Huang untuk ditangani sendiri. Lagi pula, dia sudah lama tidak menyukai Xiao Huanglai. Setelah dia merebut kekuatan ilahi dan kultivasi Gu Tingye, alam Su Yong Huang seharusnya cukup dekat untuk melawan Xiao Huanglai. Lagi pula, Su Yong Huang sekarang berada di tingkat kelima alam penempaan jiwa. Untuk mengalahkan kultivator bermata dua di tingkat alam penempaan jiwa, seseorang setidaknya harus berada di puncak penempaan jiwa, atau bahkan di tingkat penempaan jiwa. Dia akan bisa bersantai sambil menyaksikan kedua wanita itu bertengkar, membayangkannya saja sudah mengasyikkan. Tentu saja, Jiang Yunfan tidak akan pernah menceritakan pikiran jahat seperti itu kepada Su Yong Huang. Jika tidak, itu tidak akan berhasil. Ketika mereka menemukan Gu Tingye, dia tampak seperti baru saja melewati pertempuran hebat. Ada beberapa bekas luka pertempuran di tubuhnya, tetapi dia tidak terluka. Dilihat dari penampilannya, dia pasti telah menang. Situasi ini tentu saja membuat Jiang Yunfan merasa senang. Meskipun ini mungkin tampak seperti kemenangan yang tidak adil, tidak ada yang bisa saya lakukan, saya hanya beruntung. Aturan lama tetap berlaku. Jiang Yunfan bertanggung jawab atas pertempuran, sementara Su Yong Huang mengamati dari kejauhan. Selama periode ini, pemahaman Su Yong Huang tentang seni bela diri mengalami lompatan kualitatif, yang juga berkat beberapa pertempuran Jiang Yunfan dan pengalamannya sendiri dalam pertempuran. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya melawan Bai Li Jiyue dan Zhong Lisue, pertempuran ini jauh lebih sulit. Jiang Yunfan mengira bahwa kekuatan tempur Gu Tingye telah sangat berkurang karena kerusakan akibat pertempuran, dan bahwa dia dapat menekannya tanpa perlu bersusah payah, tetapi jelas bahwa dia telah melebih-lebihkan situasi tersebut. Pertempuran ini hampir berakhir dengan bencana. Meskipun ia membunuh Gu Tingye, Jiang Yunfan sendiri mengalami luka serius. Salah satu lengannya tercabik-cabik oleh Gu Tingye, dan tubuhnya dipenuhi lebih dari 10 lubang berdarah dan lebih dari 100 luka. Namun pada akhirnya, mereka menang. Terbaring di tanah, terengah-engah, Jiang Yunfan memulihkan kekuatannya dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia melirik Gu Tingye, yang hampir saja dipukulinya hingga tewas, dan menyeringai, sialan, jika aku tidak seberuntung ini, siapa tahu siapa yang akan mati di sini hari ini. Sambil meludahkan seteguk air liur berdarah, Jiang Yunfan berbalik, bersiap untuk memanggil Su Yong agar datang dan merebut kultivasi serta warisannya. Namun sebelum dia sempat berbicara, Su Yong Huang sudah berada di sampingnya. Melihat Jiang Yunfan yang dipenuhi luka, Su Yong Huang mengerutkan bibir, matanya dipenuhi rasa sakit hati. Aku baik-baik saja, pergilah dan berlatihlah. Aku akan segera kembali seperti semula, kata Jiang Yunfan pelan. Su Yong Huang tahu ini, tetapi melihat Jiang Yunfan menderita luka serius seperti itu tetap membuatnya merasa sedih dan khawatir. Namun, dia tetap mengikuti instruksi Jiang Yunfan dan pergi ke mayat Gu Tingye, menggunakan kekuatan pupil gandanya untuk mengambil semua kultivasi dan kekuatan ilahi Gu Tingye. Kekuatan ilahi dan kultivasi memasuki tubuhnya, seperti deburan ombak samudera, dengan kekuatan dan energi ilahi yang tak terbatas menyatu dengan dahsyat ke dalam tubuhnya. Pada saat itu juga, aura Su Yong Huang melonjak, dan kekuatan ilahinya mengguncang langit dan bumi. Tekanan luar biasa menyelimutinya. Jiang Yunfan, yang terbaring di tanah dengan luka serius, menjadi semakin pucat ketika merasakan tekanan yang berasal dari Su Yong. Pada saat kritis, Tong Ling tersadar dari kesadarannya dan menyeret Jiang Yunfan pergi. Barulah setelah berhasil melepaskan diri dari aura menindas Su Yong Huang, Tong Ling berhenti dan membebaskan Jiang Yunfan. Jiang Yunfan tersenyum getir tak berdaya, untungnya kau datang tepat waktu, kalau tidak, aku takut aku akan hancur oleh aura penindasnya dalam keadaan seperti ini.
Tentu saja, dia tahu bahwa Su Yonghuang tidak melakukannya dengan sengaja, dia sedang berlatih kultivasi dan tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Namun, itu cukup mendebarkan. Dia hampir mati, dan warisan Dewa Naga akan berpindah tangan. Dengan naga biru laut biru yang melindunginya, luka Jiang Yunfan bukanlah apa-apa. Tongling juga tidak mempedulikannya, matanya tertuju pada Su Yonghuang yang sedang berkultivasi. Fan kecil, gadis Su memiliki peluang bagus untuk langsung melewati alam penempaan jiwa dan mencapai alam penempaan jiwa kali ini. Mendengar itu, Jiang Yunfan tersenyum lebar. Itu kabar baik. Jika Su Yonghuang benar-benar dapat mencapai alam penempaan jiwa, jika mereka berdua bergabung, mereka mungkin dapat melawan Li Chunyang. Selama Li Chunyang terbunuh, perang 100 dinasti akan sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Memikirkan hal ini, senyum Jiang Yunfan semakin lebar. Di sisi lain, Su Yonghuang, yang sedang berlatih kultivasi, menembus berbagai tingkatan satu demi satu. Menurut Tongling, dengan kultivasi dan kekuatan ilahi Gutingye, dia langsung melewati alam penempaan jiwa dan mencapai alam penempaan jiwa. Su Yonghuang, yang sedang duduk bersila di tempatnya, tidak bergerak dan langsung lulus ujian pertama dari 7 jiwa. Menembus alam penempaan jiwa. Beberapa jam kemudian, luka-luka Jiang Yunfan sembuh. Dia dan Tongling membuat penghalang di sini untuk melindungi Su Yonghuang dan menunggu dia berhasil maju. Sambil memandang Su Yonghuang, Tongling mengangkat alisnya, "Xiao Fan, kurasa ujian pertama gadis Su adalah salah satu dari 7 ujian yaitu kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, benci, dan keinginan." "Aku tidak akan menebak," kata Jiang Yunfan langsung. Tongling memutar matanya ke arahnya, lalu, seolah-olah dia teringat sesuatu, menoleh ke arah Jiang Yunfan, "Xiao Fan, saat kau menjalani ujian, aku merasakan emosi dan kekuatan ilahimu berfluktuasi hebat. Apa ujian pertamamu?" Jiang Yunfan sama sekali mengabaikan gosip Tongling. Melihat Jiang Yunfan mengabaikannya, Tongling terkekeh dan berkata, "Bagaimana kalau aku menebak saja?" Jiang Yunfan tetap diam. Mana yang termasuk kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, atau keinginan? Tongling mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu mengedipkan mata pada Jiang Yunfan. "Pertama, mari kita singkirkan 6 kategori yaitu kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, dan kebencian." Jiang Yunfan perlahan menoleh dan menatap Tongling, "Jika kau ingin dipukuli, katakan saja." Bagian 1307. Tongling sedang bercanda dengan Jiang Yunfan. Di sisi lain, Su Yonghuang, yang sedang menembus ke alam penempaan jiwa, gemetar, dan kekuatan ilahinya yang sebelumnya melimpah tiba-tiba menjadi sangat bergejolak. Prinsip-prinsip Taoisme dan kekuatan aturan saling terkait secara kacau. Seolah-olah dia telah terstimulasi oleh sesuatu. Adegan ini disaksikan oleh Jiang Yunfan dan Tongling. Tongling menatap kosong ke arah Su Yonghuang, yang sedang berusaha melewati level tersebut. Dia melirik Su Yonghuang, lalu menoleh ke Tongling dan bertanya pelan, "Apakah dia terlihat persis sama seperti aku saat pertama kali memasuki arena ujian?" Setelah mendengar itu, Tongling mengangguk. "Persis sama." Sambil berbicara, Tongling bergumam pada dirinya sendiri, "Apa sebenarnya tantangan pertamamu? Mengapa kau begitu bersemangat?" Adegan selanjutnya persis seperti adegan Jiang Yunfan. Tubuh Su Yonghuang diselimuti kekuatan ilahi, dan cahaya menyilaukan menutupi seluruh tubuhnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun. Waktu terus berlalu. Dibandingkan dengan Jiang Yunfan, Su Yonghuang tiba sehari kemudian. Ledakan. Semburan cahaya ilahi muncul, dan Su Yonghuang melangkah keluar. Alam penempaan jiwa. Dia berhasil melakukannya. Namun, setelah berhasil menembus ke alam berikutnya, dia agak linglung. Matanya yang cerah sedikit berkedip, memperlihatkan sedikit kepanikan yang hampir tak terlihat. Wajah cantiknya memerah, dan meskipun dia mengenakan kerudung, Jiang Yunfan dan Tongling tetap menyadarinya karena rona merah itu menyebar ke lehernya. Kulit Su Yonghuang sangat putih, seperti krim yang mengeras, sehingga hal itu paling terlihat jelas. "Selamat." Jiang Yunfan berdiri dan berbicara sambil tersenyum. Su Yonghuang menjawab dengan lembut, tatapannya agak menghindari Jiang Yunfan, atau bahkan tidak menatapnya sama sekali. Tongling menyaksikan adegan ini, terkekeh, dan kembali ke kesadaran Jiang Yunfan. Jiang Yunfan sudah sedikit banyak menduga apa tantangan pertama Su Yonghuang, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, dia menghindari topik tersebut dan berkata pelan, "Sekarang musuh kita hanyalah Li Chunyang dan Xiao Huang." Saat dia berbicara, kesedihan di mata Jiang Yunfan mereda secara signifikan. Dibandingkan dengan keterkejutan awal saat mengetahui ada 5 orang dengan pupil ganda, dia tidak lagi setegang dulu, meskipun dia masih belum berani bersantai. Su Yonghuang tetap diam, berusaha menenangkan diri. Butuh beberapa saat sebelum dia berani menatap Jiang Yunfan. Mengingat peringkat Li Chunyang di peringkat abadi, akan sulit bagi kita, yang baru memasuki alam penempaan jiwa, untuk bersaing dengannya. Itu benar. Jiang Yunfan tertawa, "Aku tidak mengatakan bahwa kita berdua harus pergi dan mengalahkan Li Chunyang sekarang juga. Lalu, Xiao Huang akan datang." Jiang Yunfan mengangguk. Ketika nama Xiao Huanglai disebutkan, kilatan tajam muncul di mata Su Yonghuang. Terlepas dari identitasnya sebagai seseorang dengan pupil ganda, tatapan tajam di matanya murni disebabkan oleh semangat kompetitif antar wanita.
Sepanjang perjalanan, Su Yonghuang selalu diberitahu oleh para jenius dari semua alam bahwa dia tidak sebaik Xiao Huanglai. Sekarang setelah dia memasuki alam penempaan jiwa, dia penuh percaya diri dan tentu saja tidak ingin diremehkan oleh Xiao Huanglai. Dia ingin bersaing dengannya. Kalau begitu, mari kita berangkat, kata Kaisar Su Yong. Melihat ekspresi Su Yonghuang yang tidak sabar, senyum Jiang Yunfan melebar. Su Yonghuang bertanya dengan bingung, apa yang kau tertawaan? Kita tidak perlu mencarinya, kita bisa menunggu di sini saja, karena dia sudah datang kepada kita. Begitu Jiang Yunfan selesai berbicara, aura kuat datang dari kejauhan. Jiang Yunfan dan Su Yonghuang menoleh bersamaan. Mereka bisa merasakan kekuatan itu semakin mendekat. Benar saja, sesosok muncul menunggangi angin beberapa ratus meter di depan. Wanita. Seorang wanita yang sangat cantik. Dia adalah Xiao Huanglai, seseorang dengan pupil ganda dari alam Siwei di antara 3.000 alam, dengan tingkat kultivasi tingkat kedua dari alam penempaan jiwa. Ia mengenakan pakaian hitam, tidak pernah tersenyum, dan sedingin es. Jiang Yunfan melirik Xiao Huanglai dan mengerutkan bibir. Benar saja, wanita yang berkuasa memang selalu sombong, bahkan tatapan mata mereka pun memancarkan rasa curiga dan jijik. Ini menjengkelkan. Dari sudut pandang ini, Kaisar Su Yong lebih baik. Matanya tidak pernah memandang rendah siapapun, tanpa memandang status atau identitas mereka. Itu berlaku untuk semuanya. Tidak ada sikap menjilat, tetapi juga tidak ada rasa superioritas. Sangat mudah bergaul dengan mereka. Jika dia memiliki kepribadian seperti itu, Jiang Yunfan pasti sudah membunuhnya 800 kali. Su Yonghuang di alam bela diri ilahi tidak mengenakan pakaian merah, tetapi seperti Jiang Yunfan, ia mengenakan pakaian putih, seperti peri yang turun dari surga. Namun, ia selalu mengenakan kerudung, dan tidak seorang pun kecuali Jiang Yunfan yang mendapat kehormatan melihat wajahnya. Xiao Huanglai berbeda, ia selalu mengenakan pakaian hitam sejak memasuki alam bela diri ilahi, yang membuatnya tampak semakin angkuh. Kedua orang itu, satu berpakaian hitam dan satu berpakaian putih, menampilkan kontras yang mencolok. Melihat Xiao Huang mendekat dengan mengancam, mata Su Yonghuang sedikit berkedip. Sepertinya dia datang untukku. Meskipun tidak ada alasan yang jelas, Kaisar Su Yong hanya merasakan hal itu. Jangan tanya. Bertanya adalah persepsi seorang wanita. Jiang Yunfan mengusap dagunya dan mengangguk, aku juga berpikir begitu. Benar saja, wanita adalah makhluk pendendam. Ketika Xiao Huang masih berada di posisi kedua, dia mengabaikan Su Yonghuang, yang merupakan tokoh penting dalam perang 100 dinasti di alam bela diri ilahi. Namun sekarang, Su Yonghuang baru saja melampauinya, dan dia sudah datang untuk merebut kembali posisinya. Semua wanita rentan terhadap rasa iri hati. Tentu saja, orang di sebelahnya juga sama. Jika tidak, mengapa dia terus berupaya melampaui Xiao Huang? Sekarang sudah baik-baik saja. Tidak perlu lagi bersaing secara diam-diam. Mari kita berhadapan langsung, dan siapapun yang menang akan menduduki peringkat kedua di peringkat abadi. Tentu saja, Jiang Yunfan tidak akan pernah membiarkan Su Yonghuang kalah. Lagi pula, orang luar mungkin tidak mengetahui situasinya, tetapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Keduanya memiliki pupil ganda, siapapun yang kalah akan mati. Oleh karena itu, wajar jika dia harus berada di pihak Su Yonghuang. Sedangkan untuk pertandingan kandang, tetap Su Yonghuang dan Xiao Huang yang datang. Dia tidak akan mudah terlibat. Kecuali jika Su Yonghuang benar-benar tidak mampu menekan Xiao Huanglai, dia akan tetap menjadi penonton. Dia telah menjadi kaki tangan Xiao Huanglai selama ini, dan sekarang giliran Su Yonghuang untuk menjadi kaki tangannya. Itu wajar. Apakah Anda Kaisar Su Yong? Tanya Xiao Huang kepada Kaisar Su Yong begitu dia tiba, dari jarak 100 meter. Tentu saja, pandangannya juga langsung tertuju pada Kaisar Su Yong. Adapun Jiang Yunfan yang berada di sampingnya, dia sama sekali mengabaikannya. Tujuannya adalah Kaisar Su Yong. Orang lain bukanlah urusannya. Namun, saat melihat Su Yonghuang, sedikit rasa terkejut masih terlihat di matanya yang biasanya tenang dan terkendali. Ini tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Bukankah dikatakan bahwa Su Yonghuang masih berada di alam penempaan jiwa? Kenapa aku sekarang berada di alam penempaan jiwa? Memang, rumor tidak boleh dianggap serius, melihat sendiri adalah percaya. Tapi itu tidak penting. Ini baru level pertama dari alam penempaan jiwa, tidak ada gunanya dia terlalu memperhatikannya. Menanggapi pertanyaan Xiao Huanglai, Su Yonghuang mendengus dingin, lalu kenapa kalau memang begitu? Mendengar itu, Xiao Huang menatapnya dalam diam selama beberapa detik sebelum perlahan berbicara. Suaranya menyenangkan, tetapi seperti kepribadiannya, dipenuhi dengan kedinginan, tidak seberapa, aku akan membunuhmu dan merebut cahaya ilahi. Bagian 1308. Apapun yang terjadi, aku akan membunuhmu dan merebut cahaya ilahi. Setelah mendengar itu, seluruh aura Xiao Huanglai berubah. Seperti pedang tajam yang ditarik dari sarungnya. Tajam dan mendominasi. Cahaya dari satu pedang mampu membuat 19 provinsi merinding. Bahkan kalimat itu pun memancarkan aura yang mengancam. Tatapannya tertuju pada Su Yonghuang, tidak memberi kesempatan padanya untuk melarikan diri. Walaupun Xiao Huang mengincarnya, Su Yonghuang tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun.
Jika dia masih berada di alam penempaan jiwa, dia tentu tidak akan berani bersikap sombong seperti itu, dan bahkan mungkin membutuhkan bantuan Jiang Yunfan. Tetapi sekarang semua orang berada di alam penempaan jiwa, siapa yang takut pada siapa? Kau ingin membunuhku? Tepat sekali waktunya, aku juga ingin membunuhmu. Su Yonghuang mencibir dalam hati, tatapannya juga tertuju pada Xiao Huanglai tanpa menoleh. Jiang Yunfan, kau tidak boleh ikut campur dalam pertempuran ini. Ini adalah masalah antara Xiao Huanglai dan aku. Tidak ada respons setelah dia selesai berbicara. Kaisar Su Yong terkejut. Saat menoleh, dia mendapati Jiang Yunfan sudah tidak ada di sana. Karena Jiang Yunfan sudah diam-diam mundur ke kejauhan, dia tentu saja bermaksud untuk menonton pertunjukan dan tidak ikut campur. Melihat Jiang Yunfan sudah lari ke samping lebih dulu, Su Yonghuang mendengus dan mengabaikannya. Adapun Xiao Huanglai, dia melirik Jiang Yunfan dan tersenyum menghina, sampah. Meskipun jaraknya jauh, Jiang Yunfan masih bisa mendengar kata-kata ejekan Xiao Huang. Ini adalah kekuatan paling dasar. Sebagai kultivator kuat di alam penempaan jiwa, jika bahkan keenam inderanya tidak berbeda dengan orang biasa, kultivator seni bela diri macam apa dia sebenarnya? Jenius tak tertandingi seperti apa dia? Xiao Fan, wanita itu menyebutmu sampah. Tongling menatap Jiang Yunfan dengan tajam dan mengeluh kepadanya. Jiang Yunfan mengangguk sebagai jawaban, menandakan bahwa dia telah mendengar. Lalu, tiba-tiba, dia mengeluarkan segenggam biji bunga matahari dan duduk untuk memakannya dengan penuh minat. Tongling agak terkejut dengan reaksi Jiang Yunfan. Xiao Fan, Xiao Huang menyebutmu sampah. Tongling mengulanginya. Jiang Yunfan mengangguk sambil memakan biji bunga matahari. Aku mendengarmu, lalu kenapa? Kau, keturunan 10 Dewa Naga kuno, Sang Maha Agung dengan 2 mata, dengan status yang begitu mulia dan terhormat, malah disebut sampah oleh Xiao Huang. Bagaimana kau bisa mentolerir ini? Tongling menambah bahan bakar ke dalam api, jika itu aku tidak akan bisa mentolerirnya. Aku akan mentolerirnya, kata Jiang Yunfan sambil tersenyum acuh tak acuh. Sambil berbicara, ia melirik Tongling dan berkata, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kukatakan, ini masalah antara Su Yonghuang dan Xiao Huang. Aku tidak akan ikut campur. Akan lebih menarik jika wanita saling bertarung. Lagi pula, Yonghuang sudah memasuki alam penempaan jiwa. Ini kesempatan bagus untuk menggunakan Xiao Huang untuk menguji kemampuannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika aku ikut campur, akan sangat konyol jika 2 orang menindas satu wanita. Setelah mendengar kata-kata Jiang Yunfan, Tongling duduk di sebelahnya dan mengambil beberapa biji melon dari tangannya untuk dimakan. Sambil makan dan meludahkan cangkangnya, dia berkata, lagi pula, gadis Su baru saja memasuki alam penempaan jiwa, tetapi Xiao Huanglai sudah berada di tingkat kedua alam penempaan jiwa. Bagaimanapun juga, gadis Su akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana jika? Tidak ada yang namanya, bagaimana jika, kata Jiang Yunfan. Bagaimana kalau? Tidak ada keraguan, mata Jiang Yunfan berbinar saat menatap Su Yonghuang dan Xiao Huanglai. Dia tersenyum dan berkata, dia tidak akan kalah. Tanda pisah, tanda pisah. Cahaya ilahi itu sangat menyilaukan dan mengguncang bumi. Su Yonghuang dan Xiao Huang telah mengambil langkah mereka. Keduanya berada di tingkat alam penempaan jiwa, tetapi dalam hal kekuatan ilahi, Xiao Huang sedikit lebih unggul. Lagi pula, tingkat kultivasinya untuk sementara lebih tinggi daripada Kaisar Su Yong. Namun, Su Yonghuang juga tak kalah mengesankan. Konflik antara 2 individu dengan pupil ganda ini berbeda dengan konflik antara Jiang Yunfan dan individu lain yang memiliki pupil ganda. Jiang Yunfan adalah keturunan Dewa Naga. Oleh karena itu, kekuatannya akan melemah ketika dia bertarung melawan mereka yang memiliki pupil ganda. Jika tidak, hal itu akan memengaruhi keseimbangan di antara orang-orang dengan pupil ganda. Lagi pula, perbedaan antara mereka yang memiliki pupil ganda yang mewarisi warisan Dewa Naga dan mereka yang tidak, bagaikan langit dan bumi. Kontes pupil ganda adalah ujian kekuatan antara mereka yang memiliki pupil ganda. Jika penerus Dewa Naga tidak menunjukkan rasa jijik, dengan kekuatan Dewa Naga, tidak ada yang bisa menindasnya. Signifikansi perdebatan mengenai pupil ganda juga telah hilang. Namun, Su Yonghuang berbeda dari Xiao Huanglai. Mereka berdua adalah individu bermata dua yang tidak memiliki garis keturunan Dewa Naga. Oleh karena itu, tidak ada pelemahan dalam pertarungan mereka, kekuatan mereka benar-benar setara. Yang terpenting adalah kekuatan tempur dan sumber daya mereka. Sesederhana itu. Siapapun yang memiliki kekuatan tempur lebih besar akan menang. Mendesis. Su Yonghuang melambaikan tangan gioknya, dan di kehampaan, sebuah bunga teratai biru mekar. Di dalamnya terdapat cahaya ilahi berwarna biru. 1 bunga, 2 bunga, 3 bunga, 4 bunga, keempat bunga ini langsung mengelilingi Xiao Huang dari 4 arah, timur, barat, selatan, dan utara. Satu demi satu tanda dilemparkan dari tangan Su Yonghuang. Seketika, teratai hijau berubah menjadi penjara cahaya, jatuh dari langit dan mengunci Xiao Huanglai. Seolah-olah seperti perangkat GPS, Xiao Huanglai terkunci dalam penjara cahaya itu dan tidak bisa melarikan diri. Ledakan. Penjara cahaya itu menjebak Xiao Huanglai, dan Su Yonghuang menghunus pedang sucinya, mata pedangnya mengarah ke langit. Dalam sekejap, langit bergetar.
10.000 energi pedang menghujani seperti hujan deras, menembus seluruh penjara cahaya, dan Xiao Huanglai, yang terperangkap di dalamnya, ditelan oleh hujan pedang tersebut. Dia pernah menggunakan jurus ini pada Long Ziyue sebelumnya. Saat itu, dia masih berada di tingkat alam surgawi, sekarang dia adalah seorang ahli yang kuat di alam penempaan jiwa. Kekuatannya tentu saja jauh melebihi kekuatan aslinya. Ini adalah teknik pembunuhan murni, serangan komprehensif dan dahsyat, dengan niat pedang yang tak tertandingi. Melihat pemandangan di hadapannya, Su Yonghuang berdiri di kehampaan dan menatap penjara cahaya di tanah. Ketika cahaya pedang menghilang, penjara cahaya itu terkoyak oleh kekuatan yang dahsyat. Bang! Dengan suara dentuman keras, sebuah bayangan muncul dari tanah dan melesat lurus menuju Kaisar Su Yong di langit seperti bola meriam. Kecepatan itu sangat cepat. Kaisar Su Yong, yang terlempar ke langit, masih terkejut ketika Xiao Huanglai menendangnya lagi. Ledakan. Su Yonghuang mengangkat tangannya untuk menangkis di depannya, tetapi dibanting ke tanah oleh tendangan cambuk, dan debu beterbangan dalam sekejap. Baru saja, Kaisar Su Yong berada di atas, dan Xiao Huanglai berada di bawah. Sekarang, posisinya telah bertukar. Sambil menatap Su Yonghuang, Xiao Huanglai berkata dingin, teknik supranatural itu tidak buruk, tetapi tidak bisa melukaiku. Ya, metode kejam seperti itu bahkan tidak merobek pakaian Xiao Huanglai. Karena jubah hitam yang dikenakannya adalah artefak ilahi. Ini adalah kain kasa bertema Putri Duyung yang dibuat khusus dari kulit Putri Duyung. Ia mampu menahan serangan dengan tingkat kekuatan supranatural. Ia memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Hanya dengan memakainya, alat ini dapat menyerap sebagian kerusakan bagi pemakainya. Justru karena alasan inilah dia mampu keluar tanpa terluka dari 10.000 energi pedang Su Yonghuang. Jika orang lain mencoba menahannya, mereka pasti akan mengalami kerusakan. Saat menyadari hal itu, mata indah Su Yonghuang berbinar dengan sedikit keseriusan. Ia sepertinya juga menyadarinya, dan fitur wajahnya yang lembut sedikit mengerut, seolah-olah ia agak kesal. Mau menguji benda-benda magismu? Aku juga punya. Desir. Cahaya terang menyelimuti tangan Su Yonghuang, dan di saat berikutnya, kain kasa es putih murni menutupi tangannya, dengan gumpalan cahaya putih mengelilinginya, dan seuntai lonceng kecil bergemerincing di setiap sarung tangannya. Artefak ilahi bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Xiao Huang seorang. Dia juga memilikinya. Aku ingin melihat apakah kerudung Putri Duyungmu benar-benar tidak bisa rusak. Bagian 1309. Xiao Huanglai adalah seseorang dengan pupil ganda di alam Ziwei, dan kemampuannya untuk mewakili alam Ziwei dalam perang 100 dinasti berbicara banyak. Fakta bahwa dia mampu menonjol di satu bidang saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan pupil gandanya dan takdirnya. Untuk mencapai titik ini sebagai seseorang dengan pupil ganda, seseorang harus memiliki banyak harta karun. Kaisar Su Yong juga sama luar biasanya. Selain Jiang Yunfan, dia adalah satu-satunya orang lain yang memiliki pupil ganda di alam surgawi. Setelah menempuh perjalanan jauh dari benua suci timur, status mereka saat ini tentu saja luar biasa. Salah satunya adalah siswa terbaik di Akademi Suci. Yang satu adalah nomor satu di Istana Taiking Sembilan Langit. Untuk perang suci ini, gurunya, Li Xuanji, memberikan hampir semua harta karun Istana Taiking Sembilan Langit kepada Kaisar Su Yong. Oleh karena itu, Kaisar Su Yong juga tidak buruk. Ambil contoh sarung tangan sutra es di tangannya, itu adalah artefak ilahi. Konon, kerudung Putri Duyung milik Xiao Huang tidak dapat dihancurkan. Konon, sarung tangan sutra es milik Su Yonghuang mampu menembus senjata paling tajam di dunia. Begitu seorang wanita serius, tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena kau bilang aku tidak bisa menyakitimu, maka aku harus mengejarmu. Mari kita lihat bayi siapa yang lebih sehat. Melihat Su Yonghuang dan Xiao Huanglai bertarung sengit, senyum tersungging di mata Jiang Yunfan. Sudah ada tumpukan kulit biji bunga matahari di depannya dan Tongling. Karena merasa haus, Jiang Yunfan mengeluarkan sebuah apel dari belakangnya dan mulai memakannya. Pemandangan ini tampak agak ajaib bagi Tongling. Dia menoleh untuk melihat ke belakang Jiang Yunfan. Tunggu sebentar, tidak ada apapun di belakangnya. Dari mana apel itu berasal? Xiao Fan, berikan satu padaku. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan kembali merogoh sakunya dan mengeluarkan seekor Tongling. Karena ada makanan untuk dimakan, Tongling tidak peduli dari mana apel itu berasal. Mereka berdua makan sambil menonton pertempuran, merasa cukup puas. Sudah kubilang, Kaisar Yong tidak mungkin kalah. Jiang Yunfan menggigit apel, sebelum dia memasuki alam bela diri ilahi, gurunya memberikan hampir seluruh kekayaannya kepadanya. Bahkan jika ada perbedaan satu tingkat di alam mereka, mereka masih bisa mengalahkan Xiao Huang dengan artefak ilahi. Kebaikan. Tongling menghela napas, lalu mengapa kau tidak meminta kepada dekan Akademi Suci? Tidak perlu. Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, aku mengandalkan kekuatanku. Mendengar itu, Tongling mendecakkan lidah, maksudmu gadis Su tidak punya kemampuan. Baiklah, aku akan memberitahunya apa yang kau katakan saat dia kembali. Kenapa kamu bersikap kurang ajar sekali? Tongling tertawa kecil, aku memang mencari masalah, pukul aku kalau kau berani. Jiang Yunfan mengangkat tangannya untuk menyerang, tetapi Tongling berlari jauh dalam sekejap. Jiang Yunfan mengabaikannya dan terus menyaksikan pertempuran.
Sejauh ini, keduanya belum menunjukkan kemampuan sebenarnya. Mereka semua bersaing satu sama lain. Sepertinya pertempuran ini akan sulit. Ledakan. Su Yonghuang sama sekali mengabaikan perbedaan tingkat kultivasi mereka dan langsung menuju ke Xiao Huang. Sarung tangan sutra es di tangannya berkilauan dengan cahaya terang dan memancarkan kilatan dingin saat dia menuju ke arah kerudung Putri Duyung. Percikan api muncul saat keduanya bersentuhan. Mata indah Xiao Huanglai sedikit menyipit, dan dia menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk memanggil Su Yonghuang pergi. Su Yonghuang juga melepaskan kekuatan supranaturalnya, dan keduanya berbenturan. Pada akhirnya, setelah pertempuran sengit, kedua artefak suci, kerudung Putri Duyung dari Xiao Huang dan sarung tangan sutra es di tangan Su Yonghuang, hancur. Namun Kaisar Su Yong tidak merasa kasihan padanya. Sayangku, dia punya banyak hal, tetapi tanpa perlindungan kerudung Putri Duyung, Xiao Huang tidak lagi berani menghadapi caranya secara langsung. Ini adalah hal yang paling penting. Situasi saat ini adalah Su Yonghuang mengetahui bahwa Xiao Huanglai memiliki pupil ganda, sementara Xiao Huanglai tidak mengetahui identitas Su Yonghuang. Tatapan Xiao Huanglai, yang awalnya meremehkan metode Su Yonghuang, kini menjadi agak serius. Dengan tingkat kultivasinya, dia yakin bahwa selain Li Chunyang, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat abadi, tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Mengingat tingkat kultivasinya yang superior, seharusnya dia mampu menekan Su Yonghuang, tetapi di luar dugaan, mereka berimbang. Hal ini membuat Xiao Huanglai yang selalu bangga merasa agak kesal. Melihat aura dingin yang terpancar dari Xiao Huanglai, wajah Su Yonghuang yang tertutup cadar memperlihatkan senyum tipis. Ada apa? Kamu marah? Su Yonghuang terkekeh dan berkata, apakah kau sangat enggan melepaskanku karena kau tidak bisa membunuhku? Jangan menyangkalnya, kita semua perempuan, dan aku tahu persis apa yang kau pikirkan. Siapa bilang aku tidak bisa membunuhmu? Xiao Huanglai mendengus dingin, dan dengan gerakan tangan, langit langsung berubah warna. Serangkaian suara gemuruh petir terdengar dari langit. Itu adalah acara yang megah dan mengesankan. Petir ilahi turun dari langit, langsung menuju ke arah Su Yonghuang. Kekuatannya sangat menakutkan, bahkan Su Yonghuang pun tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia hanya bisa menghindar terus-menerus. Tentu saja, dia juga akan menggunakan kemampuan supranaturalnya untuk menghancurkan petir itu. Pada saat inilah Xiao Huang bergerak. Dia memiliki keunggulan tingkat kultivasinya dan lebih cepat dari Su Yonghuang. Saat dia mendekat, dia sudah mengumpulkan kekuatan supranatural di tangannya. Mendesis. Dia menyerang begitu mendekati Su Yonghuang, dan darah berceceran di mana-mana. Su Yonghuang mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Salah satu lengannya putus. Rasa sakit yang hebat itu membuat ekspresi Su Yonghuang berubah. Wajah cantiknya berkerut, dan dia mundur dengan cepat, memegangi lengannya yang terputus untuk menciptakan jarak. Setelah berhasil melancarkan serangannya, Xiao Huanglai sedikit mengerutkan sudut bibirnya. Di sisi lain, Jiang Yunfan, yang menyaksikan pertempuran itu, terkejut. Apakah pertempuran antar wanita selalu seganas ini? Mereka bahkan mematahkan tangan Su Yonghuang. Ini terlihat menyakitkan. Tentu saja itu sakit. Su Yonghuang merasakan sakit yang luar biasa hingga terengah-engah, tetapi berkat kekuatan fisiknya, lengannya yang terputus mulai beregenerasi. Niat membunuh di mata Su Yonghuang, yang telah dicabut oleh Xiao Huang, semakin menguat. Ini adalah niat membunuh terkuat yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Tidak ada yang lain selain ini. Saat lengannya beregenerasi, cahaya ilahi berkedip di tangan Su Yonghuang. Desir. 3 jarum suci terbang keluar dan menusuk tubuh Xiao Huanglai. Pada saat yang sama, Su Yonghuang bergerak. Saat ketiga jarum suci yang menusuk tubuhnya terus menyatu dengannya, Xiao Huang merasakan sakit yang menyayat hati. Dia mencoba menariknya keluar, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak berhasil. Seolah-olah jarum itu sudah berakar di tubuhnya. Tepat saat itu, Kaisar Su Yong tiba. Dia mengayunkan telapak tangannya, memaksa jarum suci yang sudah tertancap dalam-dalam ke tubuh Xiao Huanglai. Dalam sekejap, rasa sakit itu terasa seolah merobek jiwanya. Xiao Huanglai merasakan sakit yang tak tertahankan. Jarum pembunuh dewa tidak melukai daging dan darah, tetapi secara khusus merusak roh dan jiwa. Cedera tersebut bersifat internal, bukan eksternal. Ini adalah artefak langka dan berharga. Setiap jarum hanya dapat digunakan sekali. Setelah menembus daging, jarum itu tidak dapat ditarik keluar dengan kekuatan eksternal. Jarum itu hanya dapat dikeluarkan dari tubuh dengan kekuatan ilahi. Namun, Kaisar Su Yong sama sekali tidak memberi Xiao Huang kesempatan ini. Jika dilihat dari tingkat kultivasinya, dia memang tidak sekuat Xiao Huang. Namun, dari segi metode, Xiao Huanglai pada akhirnya tertinggal satu langkah. Xiao Huanglai, yang semangatnya terluka, berada dalam kondisi yang sangat memburuk. Dia dijerat dan dipukuli oleh Su Yonghuang dan secara bertahap kehilangan kekuatannya. Mata Su Yonghuang berkedip saat menatapnya. Seandainya dia bukan seseorang dengan pupil ganda, Kaisar Su Yong tidak akan tega membunuhnya. Tapi memang begitu adanya. Kalau begitu, dia tidak bisa memeliharanya. Mereka harus dibunuh. Ini adalah soal prinsip. Aura pedang yang dahsyat turun dari langit, menembus angkasa dan menyelimuti segalanya dengan cahaya ilahi. Teriakan Xiao Huanglai bergema di seluruh area. Kaisar Su Yong berdiri dengan tenang di langit, menyaksikan pemandangan ini terunfold.
Tatapannya tenang. Tidak banyak gelombang. Orang keempat dengan pupil ganda tewas. Sekarang, satu-satunya lawan yang tersisa baginya, selain Jiang Yunfan, adalah Li Chunyang, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat abadi. Bagian 1310. Dalam pertarungan melawan Xiao Huanglai, jika itu murni kontes kekuatan, Su Yonghuang tidak akan mampu menandinginya. Keunggulannya terletak pada senjatanya yang ampuh. Meskipun kemenangan itu agak tidak adil, tetap saja itu adalah sebuah kemenangan. Lagi pula, ini adalah perdebatan tentang pupil ganda. Kalah berarti mati. Melihat Su Yonghuang telah membunuh Xiao Huang, Jiang Yunfan menghabiskan apelnya, berdiri, membersihkan debu dari bajunya, dan berjalan menuju Su Yonghuang. Bagus sekali. Jiang Yunfan berbicara sambil tersenyum. Mendengar itu, Su Yonghuang tersenyum tipis. Melihat Xiao Huanglai yang terjatuh, Su Yonghuang menghela napas pelan. Seandainya bukan karena perebutan dua pupil mata, mungkin mereka tidak perlu bertarung sampai mati. Mencuri cahaya ilahi sudah cukup. Namun kenyataannya, tidak ada, bagaimana jika semuanya sudah ditentukan. Kau belum memasuki peringkat abadi, jadi ambillah cahaya ilahi yang dikirim Xiao Huang, kata Su Yonghuang. Jiang Yunfan langsung menolak. Dia melirik nama di peringkat abadi lalu berkata, kau sebaiknya menerimanya. Meskipun kau berada di urutan kedua, jarak antara kau dan Li Chunyang masih cukup besar, tetapi bukan tidak bisa diatasi. Jika kau menerima cahaya ilahi dari Xiao Huang, kau mungkin bisa melampaui Li Chunyang dan menjadi nomor 1. Aku dapat juara pertama. Su Yonghuang terkejut. Jiang Yunfan mengangguk. Sambil menatapnya, Su Yonghuang bertanya, lalu bagaimana denganmu? Aku, Jiang Yunfan menunjuk dirinya sendiri dan berkata, tentu saja aku akan merebut cahaya ilahi Li Chunyang, dan kemudian aku secara alami akan termasuk dalam peringkat abadi. Setelah mendengar jawaban Jiang Yunfan, ekspresi Su Yonghuang berubah-ubah. Lalu dia tertawa dan berkata, jadi kau sudah mengincar Li Chunyang sejak awal. Pantas saja kau tidak terburu-buru. Kau ingin langsung naik ke puncak. Tentu. Dengan merebut cahaya ilahi Li Chunyang, Jiang Yunfan dapat melompat ke peringkat abadi dan langsung masuk ke 5 besar. Ini adalah rencana awalnya. Pertarungan dengan Li Chunyang tak terhindarkan cepat atau lambat, hasilnya hanya menang atau kalah. Kalah berarti kematian yang pasti. Jika mereka menang, Li Chunyang akan terpaksa bunuh diri. Ketika saat itu tiba, dia dan Su Yonghuang akan menguasai kultivasi dan kekayaan 5 orang dengan pupil ganda. Melihat para jenius dari 3000 alam, siapa yang akan menjadi tandingan mereka? Ini bukan termasuk rencana. Namun, hal itu masih bisa dianggap sebagai sebuah rencana. Karena bagaimanapun juga, hal itu harus dilaksanakan. Karena Jiang Yunfan memiliki rencana sendiri, Su Yonghuang tanpa basa-basi langsung merebut cahaya ilahi dari Xiao Huang. Kemudian, peringkat pada peringkat surgawi berubah. Nama Xiao Huanglai langsung menghilang dari peringkat abadi, dan kemudian setiap jenius di belakang Su Yonghuang secara otomatis naik 1 peringkat. Ini adalah hal yang luar biasa bagi para jenius yang mengikutinya. Misalnya, jenius peringkat ke-6 tiba-tiba masuk 5 besar. Selama dia tetap stabil, dia bisa memasuki alam abadi untuk berkultivasi. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Seperti yang semua orang tahu, begitu memasuki alam abadi, bahkan orang bodoh pun bisa menjadi makhluk yang perkasa. Orang yang berada di peringkat ke-101 dalam peringkat abadi awalnya tidak memenuhi syarat untuk peringkat tersebut, tetapi karena Xiao Huanglai meninggal dalam pertempuran, sebuah tempat tambahan tercipta, dan dia secara otomatis dipromosikan. Tentu saja, semua ini bukanlah bagian yang paling mengejutkan. Seiring dengan meningkatnya peringkat para pemain berbakat, peringkat abadi pun berubah sekali lagi. Artinya, peringkatnya berubah. Selain itu, terjadi perubahan di 5 peringkat teratas. Seperti yang kita ketahui, 5 cahaya ilahi teratas adalah makhluk yang menakutkan dan jumlah mereka sepertinya tidak akan berubah. Namun kali ini, sesuatu terjadi. Masih ada selisih antara peringkat pertama dan kedua. Pemandangan ini menyebabkan semua jenius di alam bela diri ilahi tersentak kaget dan sangat ketakutan. Karena mereka menyaksikan momen bersejarah. Sejak peringkat abadi pertama kali didirikan, Li Chunyang telah memegang posisi nomor 1, posisi yang tetap tak tertandingi hingga hari ini, membuat para jenius dari 3000 alam hanya bisa memandang dengan kagum. Bahkan posisi kedua pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Saya pikir Li Chunyang akan mempertahankan statusnya yang tak terkalahkan dan terus berkuasa hingga babak terakhir perang 100 dinasti. Namun kini, telah muncul seseorang yang mampu menantang Li Chunyang. Kaisar Su Yong. Dia sebelumnya berada di peringkat kedua dalam peringkat abadi, tetapi sekarang dia telah menggulingkan Li Chunyang dan menjadi nomor 1 yang baru dalam peringkat abadi. Melihat nama-nama tersebut tertukar, banyak sekali orang jenius yang takjub. Siapakah Su Yonghuang itu, dan bagaimana mungkin dia membunuh Li Chunyang? Kudengar dia adalah wanita yang selalu mengenakan kerudung, dia benar-benar wanita yang sama cakapnya dengan pria manapun. Sungguh, apa yang kau katakan terdengar familiar. Aku samar-samar ingat bahwa sebelum perang 100 dinasti dimulai, ada seorang wanita bernama Lou yang mempermalukan seorang wanita berkerudung. Apakah itu Kaisar Su Yong? Mungkin itu dia. Untuk menduduki peringkat pertama dalam peringkat abadi, jika dia juga cantik, itu akan benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu tahu dia bukan wanita cantik?
Kamu bodoh sekali. Kalau dia cantik, kenapa dia memakai kerudung? Sungguh konyol. Sepertinya memang benar, cek-cek, sayang sekali. Di ranah seni bela diri ilahi, reputasi Su Yonghuang kini bergema di seluruh medan perang-perang 100 dinasti, menjadi topik pembicaraan di antara banyak sekali jenius. Tanda pisah. Perubahan dalam peringkat abadi di atas langit mengguncang alam bela diri ilahi. Li Chunyang tentu saja juga mengetahui hal ini. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap nama yang telah melampauinya di kehampaan. Mata Li Chunyang tenang dan diam, seperti air yang tergenang. Namun tiba-tiba, matanya memperlihatkan pupil ganda yang berputar-putar, menyerupai simbol yin yang. Pada saat itu juga, kekuatan ilahi dilepaskan. Ledakan. Gunung di belakang kami runtuh. Li Chunyang perlahan berdiri, Kaisar Su Yong. Dia menggumamkan nama itu, seolah sedang mencari informasi tentang orang tersebut dalam pikirannya. Potongan-potongan kenangan terus berkelebat di benaknya. Kemudian, ia membeku di luar ranah seni bela diri ilahi. Wanita yang mengenakan pakaian putih dan kerudung itu memiliki sosok dan temperamen yang luar biasa. Dia juga memiliki sepasang mata yang indah. Lincah, cerah, seolah bisa berbicara, mempesona seperti bintang. Sebagian orang menyebutnya jelek, tetapi bagaimana mungkin seseorang dengan mata seindah itu bisa jelek? Li Chunyang tidak mempercayainya. Karena dia yang paling jago menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Dia juga ingat bahwa sepertinya ada seorang pria berjubah putih dan berambut putih di samping Su Yonghuang. Dia membunuh seseorang sebelum perang 100 dinasti dimulai. Namanya sepertinya, Jiang Yunfan. Ya, Jiang Yunfan. Li Chunyang menuruni gunung sambil mengingat kembali masalah Su Yonghuang, lalu ia mendongak dan melirik peringkat surgawi. Nama Jiang Yunfan tidak ditemukan di antara 100 kursi teratas. Dia tersenyum tipis. Tidak masuk 100 besar, atau sudah meninggal. Meskipun anak itu memiliki beberapa keterampilan, mampu membunuh lintas batas, tingkat kultivasinya pada akhirnya rendah. Tidak semua jenius dari 3000 alam sama tidak bergunanya seperti Luo Wanxing. Dia meninggal bahkan sebelum perang 100 dinasti dimulai. Orang seperti itu tidak layak dikenang, tetapi dia memiliki ingatan yang luar biasa dan dapat mengingat semua yang dilihatnya. Alasan dia mengingat Luo Wanxing sepenuhnya karena Kaisar Su Yong. Langkah kakinya lambat, setiap langkah terukur dan tepat, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Terlihat sangat nyaman. Awalnya dia mengira bahwa dengan cahaya ilahi yang dimilikinya saat ini, dia sudah mengamankan posisi teratas, jadi dia berhenti membunuh orang. Saya sudah berada di pegunungan cukup lama sekarang. Sepertinya tinggal di pegunungan bukan lagi pilihan. Juara pertama telah direbut. Saat mereka berjalan, senyum Li Chunyang tiba-tiba membeku, dan langkahnya melambat. Kenangan-kenangan itu kembali membanjiri pikiranku sekali lagi. Karena dia menemukan sebuah poin yang sebelumnya dia abaikan. Kenangan-kenangan itu kembali terlintas. Kau berasal dari alam mana? Kau berani ikut serta dalam perang 100 dinasti dengan tingkat kultivasi alam surgawi. Kata-kata ini menggema, diucapkan oleh wanita yang dibunuh oleh pria bernama Jiang Yunfan. Dia mengatakan bahwa tingkat kultivasi Jiang Yunfan dan Su Yonghuang berada di alam surgawi. Alam surgawi. Ketiga kata ini adalah inti permasalahannya. Li Chunyang melihat peringkat abadi. Awalnya, Xiao Huanglai berada di peringkat di belakangnya, tetapi sekarang Xiao Huanglai telah disalib oleh Su Yonghuang dan telah dikeluarkan dari peringkat abadi. Ini hanya membuktikan satu hal. Xiao Huanglai sudah mati. Pada akhirnya, kemungkinan besar dia tewas di tangan Su Yonghuang, yang kemudian merebut cahaya ilahi dari Xiao Huang dan melampauinya. Namun, tingkat kultivasi Xiao Huanglai sudah berada di alam penempaan jiwa, dan membunuh Xiao Huanglai adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di alam surgawi. Baru 3 bulan sejak perang 100 dinasti dimulai, dan dia sudah mampu melompat dari alam surgawi ke alam penempaan jiwa. Li Chunyang bergumam, ada masalah dengan Su Yonghuang, dan ada juga masalah dengan Xiao Huanglai. Saat dia berbicara, senyum kembali menghiasi wajahnya. Dia mengerti. Jadi, mereka adalah salah satu dari kita.